seorang wanita bertemu dengan dua ular besar di hutan. Dia bersembunyi di semak-semak dan mengawasi. Saya baru saja akan pulang dan mempraktikkan pose yang baru saya pelajari. Saya tidak menyangka bahwa suara itu mengganggu ular. Wanita takut, lari ke tempat yang aman dari area yang mengandung belerang. Para jantan tidak berani mendekat. Pada titik ini, betina yang lapar tidak peduli. Dia datang tepat ke arahnya. Dia akan memakan seorang wanita hidup-hidup. Wanita itu panik dan memungut batu yang ada di tanah. Dia melemparkannya ke arah ular. Batu itu tersangkut di tenggorokan sang ibu. Karena tidak bisa bernapas, ular betina berguling-guling di tanah karena kesakitan. Dia kehilangan napas setelah beberapa saat. Wanita itu melihat hal ini dan berlari pulang ke rumah. Wanita yang ketakutan itu mendapatkan seorang pria malam itu. Saya baru menyadari bahwa wanita itu mengandung saya keesokan harinya. Perut saya semakin membesar setiap hari. Malam ketika saya dilahirkan, 3 orang bertopi datang ke rumah saya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia menyerahkan sebuah buku merah kepada ayahnya. Ayah saya membukanya dan terkejut saat menemukan. Ini sebenarnya adalah kontrak pernikahan dengan 2 tanggal lahir yang tertulis di atasnya. Di kolom untuk wanita, tertulis, saat-saat menjelang kiamat. Bayinya belum lahir. Saya bahkan tidak tahu jenis kelaminnya. Seorang pria datang untuk melamarnya. Bahkan jika kami bertunangan, itu tidak terlalu dini. Saat sang ayah hendak membawa pergi 3 orang aneh ini, suara tangisan bayi terdengar dari ruang belakang. Dan kemudian nenek keluar untuk mengumumkan kelahiran. Dia perempuan. Nenek baru saja selesai dengan gembira. Namun, ia segera mengubah wajahnya setelah melihat ketiga orang asing itu. Nenek mengambil labu di pinggangnya. Saya menarik gabus dan melemparkannya ke salah satu dari mereka. Baunya seperti anggur yang tumpah pada orang itu, tapi asapnya seperti asam. Pria bertopi bergerak-gerak sejenak. Dia langsung jatuh ke tanah. Nenek bergegas menghampiri dan menarik jas hujan jerami. Saya melihat kulit manusia tanpa tulang dan daging. Ia terjatuh ke tanah. Nenek tidak peduli dengan ayahnya yang ketakutan setengah mati. Dia menumpahkan minumannya ke 2 orang lainnya. Segera, kedua boneka humanoid itu juga terjatuh dengan kering di tanah. Nenek berkata dengan marah, "Orang seperti apa yang pernah Anda dan istri Anda bergaul dengan?" Ayah saya yang mengatakannya. Apa yang terjadi hari itu ketika ibu saya pergi ke hutan? Wajah nenek menjadi pucat saat mendengarnya. "Kamu dalam masalah besar. Saya tidak percaya saya telah membunuh ibu ular. Hari ini, ular beruang ini datang untuk menawari saya pekerjaan. Kau membunuh ibunya. Dia mencari putri Anda untuk meneruskan warisan keluarganya. Jika Anda berani untuk tidak setuju, aku akan membuat putrimu membayar nyawanya." Itu semua adalah retribusi. Nenek menerima bantal itu. Tiba-tiba dia berlari keluar dan berlutut di tengah halaman, bersujud sampai kepala berdarah. Kemudian dia mencungkil matanya sendiri. Dia ingin menggunakan darah untuk membayar darah. "Berdoalah untuk pengampunan bagi ular itu." Tidak lama kemudian kami mendapat kabar bahwa ibu saya telah meninggal dunia. Nenek mengambil nyawa ibu saya untuk mendapatkan saya kembali. Sejak saat itu, nenek membesarkan saya sendiri. Untuk mencegah ular Hades mengambil nyawa saya, dia merenovasi rumah tua itu. Apakah itu dinding atau fondasi, semuanya dibubuhi dengan belerang. Dan saya dibesarkan untuk meminum anggur Siong Huang. Saya bahkan mengajarkan keterampilan leluhur saya untuk melindungi diri saya sendiri. Suatu hari ketika saya berusia 16 tahun, Paman Wang dari desa tetangga tiba-tiba datang ke rumah saya, minta nenek untuk membacakan sejarah cucunya. Saat nenek sedang berbicara dengan Paman Wang, saya mengambil anggur Staghorn yang telah disiapkan nenek saya untuk saya, tuang ke dalam pot bunga. Saya berpikir, saya sudah minum sejak kecil. Tidak apa-apa jika Anda tidak minum selama sehari. Selain itu, nenek menceritakan semua hal yang aneh-aneh. Saya hanya berpikir bahwa ini adalah dongeng untuk anak-anak. Tiba-tiba, nenek menatapku dengan rongga mata yang kosong dan berkata, "Kali ini, Anda akan membantu keluarga Paman Wang dengan sejarahnya." Saya menunjuk ke hidung saya. Sedikit sulit dipercaya. Nenek mengangguk. Katanya sudah saatnya saya memanfaatkan barang-barang Anda dengan baik. Setelah selesai, ia menghadapi. Saya diberitahu untuk tidak pergi dengan air dengan ekspresi serius di wajah saya. Meskipun saya tidak menginginkannya. Tapi kami pergi ke rumah Paman Wang dengan traktornya. Saya baru saja tiba di pintu gerbang. Saya mendengar suara tangisan bayi. Saya tidak peduli dengan rasa sakit di pantat saya. Saya keluar dari mobil dan berjalan ke halaman. Tepat pada waktunya untuk melihat pasangan muda. Dia gemetar dalam pelukannya. Bayi dalam gendongannya menangis dan wajahnya merah. Suara saya teredam. Ini adalah pertama kalinya saya berkunjung sendirian. Karena nenek bisa membiarkan saya datang sendiri. Pasti sering terjadi pada malam hari. Saya secara mental menyemangati diri saya sendiri. Seperti yang diajarkan oleh nenek saya. Jalani saja prosesnya. Aku akan menyeret nenek ke sini lagi. Jadi saya berjalan ke tengah halaman. Saya meletakkan tikar mustar. Buatlah anjing jerami dengan cepat dan letakkan di sebelahnya. Keluarkan kertas kuning dan gilinglah tinta lincah. Celupkan kuas Anda ke dalam. Mengambil bulu sebagai penggaris, ungkapan, memerintah dengan wakil. Mengambil orang jahat sebagai subjek, idiom, menundukkan diri pada kekuasaan orang yang berbuat jahat. Semuanya dilakukan dalam
dalam satu mantra. Nenek mengajari saya setiap langkahnya. Saya sudah mengingatnya dalam hati, bahkan jika itu adalah latihan pertama, diikuti oleh. Saya mengatakan kepada pasangan itu untuk meletakkan bayi di atas tikar jerami, dan saya menempelkan pesona pada draft di sebelah saya. Ibu jari, jari telunjuk, jari kelingking, bagian bawah kotak, jari-jari lainnya menekuk dan menyatu. Licun, kembang sepatu dan mangga. Saya tidak sampai pada kata ke-10. Bayi itu tiba-tiba berhenti menangis. Cairan kecoklatan keluar dari bawahnya, tapi tidak ada kotoran yang tertinggal di alas jerami. Namun, anjing jerami itu berubah menjadi coklat. Apa yang terjadi? Apakah nenek mengutak-atik tikar? Tapi saya membuat anjing jerami itu dengan tangan saya sendiri. Karena panik, saya buru-buru meraih anjing pelacak saya. Serahkan kepada pasangan. Katakanlah mengambilnya, membakarnya. Pasangan itu mengangguk-anggukan kepala mereka, mengambil anjing jerami dan membakarnya menjadi abu. Dan kemudian dia dengan hormat membawakan saya segenggam nasi. Saya membuka saku dan langsung mengambilnya. Hanya makanannya saja. Tidak ada uang adalah aturan Sumyushi. Paman Wang meletakkan bayi itu di gendongan di sebelahnya, melihat ke langit. Sebentar lagi akan gelap. Aku akan membawamu kembali. Saya tidak menunggu anggukan. Tiba-tiba terdengar guntur di luar gerbang bayangan. Dorong pintu. Hujan deras. Badai itu datang secara mengejutkan. Cukup besar untuk memperlambat jalan sejenak. Lihat sekeliling. Seperti lautan air. Mengapa tiba-tiba hujan turun? Bagaimana cuaca bisa berubah begitu cepat? Paman Wang mengatakan, ada baiknya saya bersiap-siap. Sejak banjir belasan tahun yang lalu, saya membuat sebuah kano. Sudah duduk di halaman. Saya akan mengambilkannya untuk Anda. Jangan pergi dengan air. Tiba-tiba saya teringat kata-kata terakhir nenek saya. Saat lahir, nenek meramal nasib saya. Mereka bilang saya adalah harimau api beton. Menyala. Ketika seorang anak lahir, ia akan mati ketika terkena air. Ayahku, dia meninggal dalam banjir yang diceritakan Paman Wang kepada kami. Itu sebabnya nenek menyuruh saya untuk menghindari air setiap hari. Tadi, ketika dia mengatakan kepada saya untuk tidak mengambil jalur air sebelum dia pergi, aku hanya merasa aneh. Karena di desa kami, rumah Paman Wang semuanya datar dan berkerikil. Tidak ada anak sungai atau sungai di mana jalur airnya, tapi saya tidak menyangka. Sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, Paman Wang melewati ambang batas. Kemudian dia menyingkir dari jalan. Dia langsung jatuh ke bawah. Tanpa sadar saya meraihnya. Tapi mereka jatuh ke dalam air bersama-sama. Mengapa air ini begitu dalam? Yang satu ini memiliki ambang batas sekitar 3 inci atau lebih. Tidak ada air. Memang tidak melewati ambang batas, tetapi cukup untuk menenggelamkan 2 orang. Dan itu cepat. Saya bahkan tidak bisa membuat probe berfungsi. Dalam keadaan fluks, saya menggeliat dan berenang sekuat tenaga. Tapi tiba-tiba pergelangan kaki saya menegang. Secara tidak sadar berbalik, hanya untuk melihat ekor kemerahan mencekik pergelangan kaki saya. Sebelum saya bisa membebaskan diri, seekor ular piton tiba-tiba muncul ke arah saya. Mulut berdarah terbuka lebar seperti mangkuk kurban. Idiom, mulut binatang buas yang ganas. Aura dingin yang pahit. Hal itu menyapu saya dalam sekejap. Gadis, gadis, gadis. Sebuah panggilan yang tajam membuat saya kembali tersadar. Ketika saya membuka mata, saya melihat Paman Wang yang basah. Dan saat ini saya sedang bersandar di dinding. Semuanya adalah ilusi. Tapi yang membuka mulutnya yang berdarah pada saya. Ini sangat nyata. Pistolnya ada di dalam air, bukan? Paman Wang menarikku. Hujan ini datang dan pergi dengan cepat. Hasan, aku akan mengantarmu pulang dengan cepat. Jika tidak, nenek Anda akan khawatir. Paman Wang menepuk saya dan berdiri. Tetapi ketika Paman Wang melewati ambang pintu, tangisan gelisah bayi lain datang dari dalam rumah. Aku tanpa sadar menoleh, melihat suami dan istri Wangs. Mereka berdiri berdampingan sambil menggendong anak-anak mereka. Berjinjit, berada di belakang seseorang. Nenek pernah mengatakan kepada saya, orang-orang ingin hidup, ini harus dibumikan. Menendang tumit dari lantai dan mengarahkan jari-jari kaki ke lantai. Ini disebut menggantungkan diri pada seutas benang. Anda bisa saja membunuh seseorang. Tangisan bayi semakin keras. Dia sedang berjuang. Tampaknya ia berusaha keluar dari gendongan ibunya. Dan saat itulah saya menyadarinya. Penyebab sebenarnya dari tangisan bayi itu adalah orang tuanya. Bolehkah saya menggendong bayi? Saya menekan kepanikan dalam hati saya. Ketegangan di sudut mulut seseorang. Berikan senyuman pada pasangan. Saat ini, saya hanya ingin melepaskan anak itu dari tangan mereka terlebih dahulu. Wanita itu mengangguk kaku. Serahkan bayinya perlahan-lahan. Saya mengambil bayi itu dan menggendongnya. Saya berhenti menangis dalam sekejap. Aku bersenandung, bertindak seperti bayi, melempar. Tapi saya baru saja berbalik. Sebuah tangan tiba-tiba saja bertumpu di bagian belakang bahu saya. Suara sejuk datang dari belakangnya. Kau menginjak ekorku. Tiba-tiba terdengar nada suara yang terdengar seperti keluar dari genangan nanah. Berdering dari belakang saya. Aku tersedak. Perlahan-lahan menjatuhkan kelopak matanya. Tepat di bawah kaki kanan saya. Dia menginjak ekor yang halus. Saya panik dan berlari. Aku baru saja melihat Paman Wang datang ke arah sini. Paman Wang memergokiku dan berteriak. Dia melempar anak itu sejauh yang dia bisa. Saat Paman Wang bergegas menangkap anak itu, pintu terbanting
menutup dengan suara gedebuk yang keras, diikuti oleh aroma aneh dari bawang yang difermentasi yang ditaburi jintan. Buru-buru naik ke lubang hidung. Ketika masuk ke saluran pernapasan, ia akan mengalami pembusukan yang berbau busuk. Saya tidak bisa membuka mata saya, tidak dapat bernapas. Apa yang salah dengan gadis itu? Di luar, Paman Wang membuka pintu dan berteriak panik, "Pergi cari nenekku." Segera setelah saya selesai berteriak, seekor-ekor tiba-tiba melilit pinggang saya. Saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Kemudian dia membanting saya ke dinding. Saya meringkuk dalam bola karena rasa sakit. Tetapi ketika Anda melihat seorang pria mencoba membuka pintu, saya tidak peduli dengan rasa sakitnya. Bangun dan menukik masuk, pegangan pada salah satu kaki. Sebuah tarikan keras membuatnya tersandung. Pria itu berbalik dan menatap. Mata merah menyembur ke arahku. Kemudian dia mengulurkan tangan dengan cakarnya yang berbulu dan mencengkeram leher saya. Cakarnya mengencang, dan sambil meringis, dia mengangkat saya ke udara. Saya menggerakkan kaki saya dan menarik kedua tangan saya. Tapi itu adalah perjuangan selama lebih dari 10 detik. Kepala mulai terisi dengan cepat. Saya sudah bilang untuk mengurus urusan Anda sendiri. Wanita di sebelahnya mengeluarkan geraman pelan. Buka cakar Anda dan menerkam saya. Hampir saja masuk ke tenggorokan saya. Bayangan ular tiba-tiba keluar dari kepala saya. Dengan geraman dari mulut bayangan ular yang terbuka lebar, wanita itu terguncang langsung keluar dari ruangan. Dan pria itu pun melepaskannya dengan sengatan listrik. Ekor saya naik dan turun dalam sekejap. Itu bukanlah mimpi. Ular itu benar-benar ada. Itu ada di dalam diri saya. Menyala. Saya tidak berani berpikir terlalu banyak. Saya buru-buru mengeluarkan pena merah terang dan mencelupkannya ke dalam air liur saya. Sementara pria itu gemetar, dorong dia ke dinding. Dengan itu, saya akan mengambil bulu sebagai pasukan saya. Mengambil orang jahat sebagai subjek. Idiom, menundukkan diri pada kekuasaan orang yang berbuat jahat. Tuliskan kata tekad di atas kuas hantu di atas kuas hantu. Pria itu akan segera dilumpuhkan di tempat. Wanita itu melihat ini dan memamerkan taringnya dan menggeram ke arahku. Kemudian dia berbalik untuk berlari. Saya mengambil sebuah batu bata di tangan saya, lempar dengan keras, tepat di tempurung lutut wanita. Saat dia jatuh, saya bergegas mendekat dan naik ke punggungnya. Ia mengangkat penanya dan hendak menggambar sebuah mantra. Wajah wanita itu berubah 180 derajat, memutar dengan keras ke belakang. Wanita itu meringis dan menepis kaki saya. Kuku-kuku tajam menancap tepat di tubuh saya. Bayangan seperti anjing itu kemudian memisahkan diri. Berikut ini, hal ini merembes ke dalam diri saya seperti petir. Oh, sial, aku kerasukan. Merasakan diri saya naik tak terkendali dan menatap ke arah dinding, perlahan-lahan mundur. Sepertinya saya mengerti maksud roh jahat itu. Jadi, pikiran saya berpacu. Kenangan tentang apa yang dulu diajarkan nenek saya kepada saya. Saat saya berhenti dengan kedua kaki dan dengan cepat menghantam dinding, saya segera mencabut jepit rambut, keluarkan jarum perak dari dalamnya. Sebelum Anda membenturkan kepala Anda ke dinding, jarum di dada Anda sendiri. Jeritan yang bukan milik saya, tumpahan keluar dari mulut saya. Saya memasang jahitan kedua untuk mengatasi rasa sakitnya. Kemudian kaki saya menjadi lemas dan tidak bertulang. Dia jatuh ke tanah dalam keadaan tertimbun. Ini adalah teknik hantu dari Jujutsu. 13 jahitan untuk mereka yang dirasuki oleh Shattered. 3 jahitan untuk mengusir. 7 jahitan yang harus dihilangkan. Jika Anda belum selesai, 13 host kebenaran utuh dan roh-roh jahat mati bersama. Dan benar saja, setelah saya memasukkan jahitan ketiga, bayangan hitam tipis itu tiba-tiba terlepas dari bawah saya. Dia akan kembali masuk ke dalam tubuh wanita. Saya meletakkan kaki saya ke bawah, dan kemudian menggambar mantra pada bayangan. Bayangan berteriak seperti tersengat listrik. Dia bahkan menoleh dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menggigit. Saya hampir saja digigit. Bayangan ular dari sebelumnya muncul kembali. Bayangan ular membuka mulutnya yang berdarah, menelan bayangan dalam satu tegukan. Kemudian kepala ular besar itu menoleh ke arah. Setelah mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, sudah hilang. Tepat ketika saya sudah basah kuyup oleh keringat, pintu berderit terbuka. Nenek terburu-buru masuk sambil membungkuk-bungkuk, pegang pergelangan kaki pria tersebut. Dengan jeritan yang menyayat hati dari pria itu, berikan tarikan, diikuti oleh seekor musang berbulu. Itu muncul di tangan nenek. Pohon iblis memiliki keberanian untuk mencelakai orang. Nenek mengatakan ini. Dia memegang bagian belakang lehernya, dan pria yang menghadap ke dinding menggeliat sedikit. Darah di matanya mengalir deras, memudar. Setelah menghembuskan napas busuk, dia ambruk ke tanah. Wanita di lantai masih menatap. Nenek melihatnya. Dia berkata, berikan dia air. Aku buru-buru mengeluarkan 2 jimat, dibakar menjadi abu dan semangkuk air. Berikan langsung kepada wanita tersebut. Setelah wanita itu menelan, tidak butuh waktu lama untuk menggali dan memuntahkan banyak kotoran. Terbungkus di lapangan adalah bola bulu berwarna kuning seukuran kepalan tangan. Wong, apa yang kau lakukan pada Wong Taisin? Nenek berteriak padaku. Semua orang di desa menghormati Huang Pi dengan memanggilnya Wong Taisin. Bahkan jika ayam dan bebek dicuri oleh kulit kuning, saya tidak berani mengejar mereka. Bagaimanapun juga, hewan roh ini tidak hanya memiliki hati yang kecil dan ia irus. Xiao Wang menundukkan kepalanya. Dole mengatakan
beberapa hari yang lalu, kulit kuning telah menggigit beberapa anak ayam saya sampai mati. Saya mengejarnya sampai ke sarangnya, menghancurkan anak kecilnya yang nakal. Ketika Anda mengatakan itu, dia bahkan tidak bisa menatap mata neneknya. Ini hanya beberapa ekor ayam. Jadi kau membunuh anak nakal itu. Tidak heran jika dia mencoba mengambil bayi Anda. Mata anak tersebut tidak bisa ditutup hingga ia berusia 6 tahun. Anda dapat melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat orang lain. Dia melihat Wong Tai-sin merasukimu. Secara alami, dia menangis siang dan malam. Jika saya tidak menyadari ada sesuatu yang salah, datang tepat waktu. Tidak hanya keluarga Anda yang meninggal, dan itu adalah kesalahan gadis saya. Nenek tiba-tiba menyipitkan matanya pada saat itu. Dia dengan cepat mencubit jari-jarinya. Lalu, arahkan wajah Anda tepat ke arah raja kecil itu. Menantu perempuan saya sangat tertarik dengan dan seorang wanita. Mengapa Anda tidak melihat ular itu memakannya? Saya mengangkat tangan dan berbisik. Nenek menatapku dengan aneh, tapi saya tidak bertanya. Wang dan istrinya panik, berlututlah dengan tergesa-gesa. Kol, istri dari seorang pria tua, tolong selamatkan anak kami. Kami tidak akan berani macam-macam dengan Wong Tai-sin lagi. Nenek tidak mencicit. Setelah beberapa saat, dia berkata, buatlah sebuah pesta. Berikan anak itu seorang ayah baptis. Kepada siapa saya berhutang kehormatan sebagai seorang ayah baptis? Tuan dan Nyonya Wu mendongak dengan cepat. Nenek mengangkat kulit kuning di tangannya. Anda bilang Anda akan membiarkan anak itu mengklaim dia sebagai ayah baptisnya. Mari bersiap-siap. Keluarga Wang mengikuti instruksi nenek mereka. Kami mengadakan pesta besar untuk anak kami. Undang seluruh Zhuangzi untuk menjadi saksi. Mengenali kulit kuning sebagai orang tua baptis anak tersebut. Tidak hanya itu, tetapi mereka juga mendedikasikan kuil tersebut. Saya telah menempatkan tablet dari dua dewa Wong Tai-sin, persembahan dupa siang dan malam, untuk menghilangkan kebencian pada kulit kuning. Bencana yang disebabkan oleh kulit kuning. Akhirnya, semuanya hampir berakhir. Pulanglah setelah semua itu. Saya akan menceritakan semua tentang pertemuan saya dengan ular tersebut. Wajah nenek semakin memburuk. Mata yang berlubang dipenuhi kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nenek meredam suaranya dan berkata bahwa dia masih di sini. Siapa yang ada di sini? Aku panik. Nenek mendongak ke atas, berkata dengan wajah kelabu bahwa ular dari dunia bawah yang memberimu pekerjaan. Memikirkan kembali penampilan ular merah yang berbahaya. Mau tak mau saya menggigil. Saya tidak ingin percaya pada makhluk halus sebelumnya. Namun setelah menyaksikan para Wong yang dirasuki oleh kulit kuning, setelah melihat ular itu menelan kulit yang berwarna kuning, itulah mengapa Anda tidak mempercayai saya. Saya menyalahkan diri saya sendiri karena tidak meminum semangkuk anggur Siong Huang. Nenek menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa itu bukan salahmu. Andrographis hanya dapat menangani ular, serangga, dan semut biasa. Saat Anda tumbuh dewasa, kultivasi ular roh juga meningkat. Bahkan jika Anda minum anggur Siong Huang, itu tidak akan menghentikannya untuk mendekati Anda. Sekarang Anda telah membuat penawaran. Anda adalah menantunya. Lalu apa yang akan kita lakukan? Saya tidak ingin menikah dengan ular. Saya lebih baik mati daripada menjadi istrinya. Tiba-tiba nenek mengulurkan tangannya ke arah saya dan berkata, bawa saya ke puncak. Aku mengangguk, membantu nenek sampai ke puncak bukit, berdiri 10 meter dari tebing. Nenek menjulurkan lehernya dan menyuruh saya untuk melihat ke bawah. Meskipun aku takut, tapi tetap saja sedikit getaran mendekat, memandang rendah seluruh desa. Apa yang Anda lihat ketika Anda menyipitkan mata? Aku mengangguk. Kemudian dia menyipitkan matanya. Gosip yang tersembunyi itu kabur. Seluruh desa membentuk lingkaran besar. Ini sebenarnya adalah formasi 5 elemen. Nenek melihat bahwa saya telah memahami misteri desa tersebut. Dia menarik saya menjauh dari tebing. Sambil berjalan, kami berbicara tentang banjir yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu, menghancurkan desa. Hal ini juga menghanyutkan pesona tempat itu. Ayahmu meninggal dalam banjir itu. Banjir itu juga membawa wabah dan kutukan. Awalnya, desa kami sangat subur. Ini adalah masalah swasembada dalam bidang pertanian dan obat-obatan. Tapi itulah banjir. Itu memecahkan segel yang dipasang oleh Ancient Six. Di masa depan, akan ada hal-hal aneh seperti hari ini. Saya khawatir ini akan semakin sering terjadi. Pada titik ini nenek mendongak ke atas. Itulah mengapa Anda harus mengikuti jejak saya. Datang dan jagalah seluruh gunung timur untukku. Tapi kenapa aku? Karena Anda yang menyebabkan banjir itu. Dan aku meminjam hidupmu. Nenek tiba-tiba menatap mata saya. Intinya adalah ini. Hanya mereka yang mewarisi jubah saya. Begitulah cara Anda menemukan 5 keturunan Master Chokyoku lainnya. Hanya 6 orang yang dapat membuat ulang segel tersebut. Kemudian Anda dapat menekan ular Hades dan roh-roh jahat bersama-sama. Hingga larut malam, kepala saya masih berdengung. Nenek bilang aku yang menyebabkan banjir. Namun, saat itu saya masih berusia 6 tahun. Saya tidak ingat apapun sebelum berusia 6 tahun. Meskipun nenek tidak pernah menceritakan bagaimana ibu meninggal. Tapi saya
saya mendengar dari para tetua desa. Awalnya saya pikir ibu saya meninggal saat melahirkan saya. Sekarang nenek mengatakan bahwa hidup saya adalah hidup pinjaman dan bahwa saya berhutang nyawa kepada banyak orang untuk mengikuti jejak nenek saya, mengawal desa hingga membuahkan hasil. Pikiran saya penuh dengan pertanyaan. Gelengkan kepala Anda dengan keras. Paksakan diri Anda untuk bersikap tenang. Setelah beberapa kali menarik napas dalam-dalam, saya akan bangun dan merebus air panas. Isi bak mandi besar. Seluruh rumah dipenuhi dengan panas. Pasang baut pada pintu. Aku akan melepas pakaianku. Cukup rendam tubuh Anda. Airnya menggelegak. Kemudian, segumpal rambut hitam tiba-tiba melayang. Saya tidak punya waktu untuk bereaksi. Setengah wajah yang mencengangkan mulai terlihat. Saat ini, ada wajah seorang pria di bak mandi saya, dan dia menatap saya dengan ketidakpedulian yang dingin. Pria itu berbicara dengan suara lemah dan mengatakan bahwa Anda adalah pengantin dari kursi ini. Suaranya rendah dan magnetis. Aku berseru sekaligus, "Pindah!" Biarkan tatapan pria sejajar dengan dada saya. Saya bergegas menutup mata saya. Saya tidak tahu dari mana datangnya keberanian dalam ketakutan saya. Cengkeraman pada rambut pria itu. Tekan sekeras mungkin ke dalam air. Saya keluar dari bak mandi. Dengan panik ia mengenakan pakaiannya. Saya bergegas ke kamar nenek. Tapi tunggu sampai Anda mendorong pintu hingga terbuka. Semuanya membeku. Saya melihat nenek sedang duduk di atas tempat tidur di dekat, dan pria berjubah brokat berdiri di belakangnya. Dia memegang pedang yang berkilauan. Para pria menatapku. Mata menyipit ke celah yang berbahaya. Cahaya dingin keluar dari pupil mata frostbite. Peringatan tanpa suara adalah yang paling mematikan. Saya tahu para pria mengancam saya dengan nenek saya. Hanya ingin saya melakukan apa yang diperintahkan. Kembalilah ke kamar Anda. Saya panik dan berlari kembali ke kabin saya. Geser pintu hingga tertutup. Anda dapat berbalik. Bayangan tinggi menghalangi cahaya di atas saya. Saya mengangkat kelopak mata saya. Saya baru saja melihat bahwa itu adalah seorang pria. Dia mengulurkan tangan dan mencubit saya dengan tangannya yang besar. Sebuah potongan kecil menjemputku. Saya memaksakan suara saya dan menggaruk. Tapi pria tidak peduli. Jadi saya menendang pria itu di bagian vitalnya. Hanya dengan sekali klik, jari-jari kaki saya terasa sakit. Apa itu? Begitu kerasnya sampai-sampai saya menundukkan kepala untuk melihatnya. Meledak menjadi hiruk-pikuk bagian bawah tubuh pria. Saya tidak tahu kapan lampu itu berubah menjadi lampu listrik berekor ular. Cahaya menyepuh tubuh pria itu dengan kehangatan yang suci. Siluet dalam bayangan bahkan terlihat lebih terpahat oleh angin dan sempurna. Tetapi pada saat ini, saya tidak punya waktu untuk mengagumi wajah tampan seorang pria. Itu hanya perasaan takut yang naluriah. Tapi aku takut. Saya khawatir saya tidak bisa melakukan ini. Lalu dia menghantamkan kepalanya ke dahi pria itu. Sementara dia melepaskan saya. Ambil botol anggur di atas meja. Cabut steker. Langsung saja, cairan ini sangat menyengat sehingga sedikit membuat otak Anda terengah-engah. Lemparkan ke arah pria itu. Nenek sering berkata, ular, tikus, dan semut paling takut dengan bubuk belerang dan andrografis. Pria itu tidak menunduk, atau bahkan tidak mau repot-repot menghindar. Percikan anggur ke wajahnya. Seketika terkorosi seperti asam sulfat, mengepul. Bahkan dipamerkan, para pria menatap saya. Mata membeku dalam sekejap. Dengan dinding wajah yang bernanah. Mencengkeram kedua pergelangan tangan saya dan menekannya ke dinding. Wajah yang bernanah sembuh secepat mata memandang. Setelah melirikku dengan dingin, melempar. Ular itu bertransformasi menjadi ular raksasa dan saya menyaksikannya dengan ngeri. Ular membuka mulutnya yang berdarah. Terdengar suara gemuruh rendah yang menggetarkan jantung. Baru saja meludahkan seks dingin menyapu pipiku. Tapi saat air mengering di tubuhku, ular itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam ke dalam tubuh saya dalam sekejap. Saya terbangun keesokan harinya. Tidak pernah melihat ular itu lagi. Saya tahu bahwa selama saya menyentuh air, ular itu pasti akan muncul lagi. Namun, ada hal yang lebih penting yang harus saya lakukan saat ini. Itulah yang terjadi pada banjir tersebut. Semua hal aneh yang terjadi berkaitan dengan banjir. Bahkan penampakan ular pun terlihat jelas. Tetapi nenek saya tidak mengatakan sepatah kata pun kepada saya. Jadi saya membuat alasan dan pergi keluar. Saya datang ke rumah Paman Wang. Paman Wang tampak sedikit terkejut melihat saya. Saya membuka mulut saya dan berkata, Paman Wang, seberapa banyak yang Anda ingat tentang banjir 13 tahun yang lalu? Kata-kata ini menyebabkan wajah Paman Wang berubah. Namun, tak lama kemudian ia kembali bangkit. Dan kemudian dia tergagap bahwa dia tidak ingat banyak. Paman Wang jelas berbohong. Istrinya meninggal dalam banjir. Jadi saya melanjutkan dengan mengatakan, Paman Wang, saya ingat ketika saya berusia 6 tahun. Saya pikir saya sudah sangat sakit. Paman Wang tidak menjawab kata-kataku. Benamkan saja kepala Anda di antara kedua telapak tangan Anda. Dan kemudian dia mengatakan bahwa dia terlalu banyak minum saat makan siang. Mengapa Anda mengantuk? Saya akan membajak ladang. Melihat Paman Wang berpaling dengan panik, saya langsung menyadari bahwa dia pasti menyembunyikan sesuatu. Maka ia pun mengejar mereka. Paman Wang dan nenek menceritakan semuanya. Segera setelah saya mengatakan itu, Paman Wang berhenti seketika. Nenekmu sudah memberitahumu. Kalau begitu saya akan berbicara dengan Anda. Anda meninggal
saat berusia 6 tahun. Saya membuat peti mati Anda dengan tangan saya sendiri. Kata-kata Paman Wang membuat hati saya berdebar. Aku meninggal pada pukul 6 dan sebuah peti mati. Meskipun terjadi guncangan internal, tapi saya berpura-pura tenang. Dengarkan, Paman Wang melanjutkan. Paman Wang mengerutkan alisnya dan berjongkok dengan patuh. Setelah menyalakan rokok kering, perlahan-lahan, itu adalah malam 13 tahun yang lalu. Saya baru saja naik ke tempat tidur ketika saya mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketika saya membukanya, saya melihat ayahmu. Ketika saya membuka pintu, ayahmu menangis bahwa Anda meninggal dunia karena penyakit yang mendadak. Biar aku cepat-cepat membuatkanmu peti mati. Tapi peti matinya sudah siap. Nenek Anda tidak akan membiarkan Anda dikuburkan. Mengapa nenek tidak memberitahuku tentang hal ini? Apakah ada hubungan antara ritual dan hal ini? Nenek Anda bersikeras bahwa mereka memiliki kebiasaan dalam keluarga Wiccan. Anda tidak dapat menguburkan jenazah hingga hari ke-7 di bulan pertama. Ayahmu tidak bisa menolak. Aku hanya akan pergi dengan nenekmu. Bagaimanapun juga, ibu Anda kehilangan nyawanya saat melahirkan Anda. Anda dapat dimasukkan ke dalam peti mati setelah Anda ditempatkan di ruang pemakaman. Nenek Anda tiba-tiba menghilang. Dia menghilang selama 7 hari. Pada hari ke-7 di bulan ke-7, kami akan menguburmu. Tetapi, saat tutupnya akan dipesan. Bangun. Ngomong-ngomong, Paman Wang tanpa sadar menyeka keringatnya. Dokter desa tanpa alas kaki telah mengkonfirmasi kematian Anda. Anda akan mati selama 7 hari dan kemudian Anda tidak akan hidup kembali. Ketika Anda membuka mata Anda, ini hampir menakutkan. Saya bisa membayangkan bahwa nenek Anda adalah seorang yang terkenal setengah abadi. Kami tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia begitu. Namun kemudian banjir datang. 2/3 bagian desa tenggelam dalam banjir bandang tersebut. Saya tidak bisa mendengarkan apa yang Paman Wang katakan setelah itu. Saya tidak tahu bagaimana saya berjalan pulang. Saya sudah lama menunggu di rumah. Kemudian nenek muncul dengan membawa kayu bakar. Saya menghampiri dan mengambil kayu yang sudah kering. Jadi saya membantunya duduk. Nenek bilang telapak tanganmu berkeringat. Pasti ada sesuatu yang ada di pikiran Anda. Bingung untuk waktu yang lama. Saya akhirnya mengatakan sesuatu. Nenek, saat ia berusia 6 tahun, Anda adalah orang yang bertemu dengan orang lain. Jadi saya bisa bertahan hidup. Benar, nenek tidak mengatakan apa-apa. Hanya anggukan samar. Sepertinya dia sedang mengingat sesuatu. Hari di mana saya dilahirkan. Bukankah kau menukar nyawa ibuku denganku? Mengapa anak usia 6 tahun meminjam lebih banyak nyawa? Nenek tiba-tiba berbicara dengan terburu-buru karena kamu sudah mati. Harapan hidup orang mati tidak sebanding dengan kehidupan orang yang masih hidup. Saya harus meminjam nyawa banyak orang. Ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Anda tetap hidup. Nenek menangis. Aku kehilangan ibumu. Saya tidak bisa kehilangan Anda lagi. Jadi setelah kau mati, jadi mereka mengambil keuntungan dari kebiasaan menguburkan 7 anak pertama. Jaga tubuh Anda. Dan kemudian kami akan menggunakan 7 hari ini untuk pergi keluar dan bertemu. Menghapus air mata. Nenek menyingsingkan lengan bajunya. Ayo, saya menulis tanggal lahir Anda di atas kertas khusus. Dan mengikatnya dengan tali merah yang terbuat dari helaian rambut Anda. Membungkusnya dengan uang dan meninggalkannya di persimpangan jalan. Siapa yang mengambil dan menggunakan uang tersebut, siapapun yang melakukannya akan kehilangan 50 tahun kehidupan. Hal ini tertulis dengan jelas di atas kertas. Temui mereka jika mereka tidak mau. Anda tidak perlu melakukannya. Tetapi dengan semua uang itu, ini adalah perjanjian diam-diam. Jika Anda tidak serakah, Anda tidak akan mati. Pedang bermata dua bagi seorang peramal. Hal ini dapat menyelamatkan nyawa dan juga dapat membahayakan nyawa. Saya telah melakukan banyak hal baik selama bertahun-tahun. Ini juga merupakan penebusan bagi dosa-dosa Anda. Saya mengalami sakit tenggorokan, tersedak sesaat. Namun, saya bukan orang yang baik. Namun, saya tidak ingin menyakiti siapapun. Gadis, akulah yang menanam semua dosa ini. Jadi saya akan mengurus semuanya. Jika langit runtuh, dan hukumannya adalah saya akan mati dengan cara yang mengerikan. Akhirnya saya tidak bisa memeluk nenek lebih lama lagi. Air mata jatuh seperti hujan. Besok, tiba-tiba terdengar ketukan tajam di pintu. Nyalakan lampu. Saya tidak percaya bahwa raja kecil yang terakhir kali dihantui oleh musang. Sebelum saya sempat bertanya kepadanya tentang apa itu, Wang kecil menangis dan mengatakan bahwa Paman Wang sudah meninggal. Pada saat nenek dan saya sampai di antrean, saya menemukan rumah Paman Wang dikelilingi oleh banyak orang. Ketika orang-orang melihat nenek, mereka menyingkir. Sementara itu, aku melihat Paman Wang. Paman Wang memiringkan kepalanya. Pohon itu jatuh di bawah pohon akasia yang bengkok di halaman. Ini adalah pohon yang pendek, sangat pendek sehingga lutut Paman Wang berada tepat di atas tanah. Tapi inilah hal yang aneh. Paman Wang mengepalkan satu tangannya. Jari telunjuk menunjuk ke suatu tempat. Xiao Wang membuka mulutnya dengan suara terisak, setengah dewa tua. Apakah ada jalan keluarnya? Nenek terdiam. Sebaliknya, dia berjalan ke arah Paman Wang, mencoba menjatuhkan lengan Paman Wang. Namun, hal ini sudah lama terjadi, karena tubuhnya kaku. Penduduk desa di sela-sela acara mengatakan, itu adalah pose bunuh diri. Saya rasa itu bukan bunuh diri. Kemarin saat aku mencari Paman
Paman Wang. Dia hendak membajak. Dia bilang dia akan pergi ke pasar besok untuk membeli bibit. Tolong bantu dia, orang tua. Para penonton memohon dan memohon. Paman Wang selalu disukai. Ada apa dengan penduduk kota? Dia selalu menjadi orang pertama yang pergi. Terjemahan bahasa Sanskerta, Yama akan membuat Anda mati pada hari ketiga di malam hari. Siapa yang berani tinggal sampai tengah malam? Nenek menggumamkan sesuatu seperti ini. Itu membuat orang saling memandang dengan tidak percaya. Nak, potong rambut Paman Wang Mu. Kata-kata nenek membuat jantung saya berdebar kencang. Tapi saya tetap melakukannya. Kemudian nenek memandang Xiao Wang dan berkata pada Xiao Wang, buatlah peti mati dan letakkan di sana. Hari ketujuh dari bulan ketujuh lunar tidak menguntungkan untuk kunjungan kaisar. Jika aku tidak kembali, kau akan menguburnya. Kata-kata ini langsung membuat Wang berterima kasih sebesar-besarnya. Dan kemudian mereka membuat semua orang sibuk. Dan saya melihat nenek mengangkat kakinya untuk pergi. Maka ia segera mengikuti mereka. Nenek berjinjit. Sangat cepat. Saya telah mengejar mereka selama lebih dari 100 tahun. Begitulah cara Mi menyusul nenek. Anda ingin meminjam hidup Anda. Kepala rambut 7. Dua kata kunci ini hanya membuat saya berpikir tentang kehidupan yang dipinjam. Tapi Anda bilang, ini akan menjadi bencana. Saya harus melakukannya. Nenek membentak saya. Kami berhutang budi padanya. Apa yang kita berhutang pada Paman Wang? Dan saya hanya meminjam nyawa saya beberapa kali. Biarkan dia tetap hidup untuk sementara waktu. Cukup dengan mencari tahu mengapa dia meninggal. Itulah yang dikatakan nenek. Terlihat tiba-tiba kuburan. Kematian Lawang tidaklah sederhana. Nenek mengambil kesejahteraan. Terlampir adalah tanggal lahir Paman Wang. Dan kemudian tulis dengan warna merah tua kata-kata untuk menjauhkan diri dari kehidupan selama 1 tahun. Bungkus. Dan terakhir, ikat dengan tali merah. Seperti yang nenek katakan, saya pergi ke persimpangan jalan, memanfaatkan malam hari, letakkan satu di setiap persimpangan. Meski mungkin berdosa, tapi ini seperti ekspedisi memancing. Menyala, pihak yang bersedia mengambil umpan. Dan Paman Wang juga berasal dari Dongshan. Saya memiliki kewajiban untuk mencari tahu bagaimana dia meninggal. 6 hari penuh, semua 5.000 dari mereka hilang. Alasan mengapa nenek membutuhkan 7 hari. Ini adalah tentang keinginan untuk pergi ke suatu tempat yang berbeda. Dan bertemu di persimpangan yang jauh. Untuk menghindari orang yang sama mengambil banyak. Dia kehilangan nyawanya dalam satu gerakan. Ini juga terlihat seperti menjaga keseimbangan. Pada hari ketujuh di bulan ketujuh, saya kembali bugar tepat waktu. Dan nenek yang sedang duduk di depan peti mati, perlahan-lahan berdiri. Rasanya seperti sudah lama sekali. Wang, ambilkan air. Raja tua tidak masuk ke dalam lumpur selama 7 hari. Dia pasti haus. Tepat ketika Xiao Wang berbalik, nenek menghentikannya. Hanya sesendok saja. Anda tidak boleh minum terlalu banyak. 7 hari, perut telah menyusut. Jika Anda minum terlalu banyak air, Anda akan kembung. Dalam waktu singkat, Wang kecil kemudian dengan hati-hati membawakan sendok untuk saya. Nenek meraba-raba jalan menuju peti mati. Berkumpullah dan beri dia udara segar. Apa yang disebut nenek sebagai gas. Ini adalah 7 hari popularitas. Dia memiliki orang-orang yang bergiliran menjaga peti mati selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini semua tentang membuat tempat ini populer. Itulah energi yang, jika terlalu mati, Raja Neraka telah mengambilnya. Saya khawatir jiwa saya tidak akan hidup kembali. Saya melakukan hal yang sama ketika saya meninggal. Ketika kerumunan orang telah mengelilingi peti mati, Paman Wang tiba-tiba duduk. Saya tidak bisa menghentikan tangan saya yang gemetar saat memegang peti mati. Nenek melihatnya. Cepatlah, Raja. Aku hanya membelikanmu sebatang dupa waktu. Katakan siapa yang melakukan ini pada Anda. Kata-kata ini menyebabkan rekan-rekan Paman Wang tertular dengan hebat. Seolah-olah dia sedang mengingat sesuatu yang mengerikan. Satu pembakar dupa hanya bertahan selama setengah jam. Jika kita tidak menjelaskannya dengan jelas. Kalau begitu, kau benar-benar mati. Nenek melihat ke arah kerumunan dan berkata, semua orang kembali. Kerumunan orang, meskipun agak enggan, namun mereka masih berbondong-bondong pergi. Dan saya menutup pintu di belakang saya. Paman Wang buru-buru berkata, yang saya lihat hanyalah sebuah sosok. Tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia hanya memberi saya satu jari. Hal berikutnya yang saya tahu, saya tidak sadarkan diri. Paman Wang mengatakan ini, tiba-tiba menatapku. Gadis itu pergi tidak lama setelah melihat saya. Dan pria itu muncul. Saya buru-buru melanjutkan bertanya kepada Paman Wang, apakah Anda ingat detail lainnya? Dia berpikir tentang hal itu, masih menggelengkan kepala. Yang saya rasakan hanyalah ketakutan. Ketakutan di tulang-tulang saya. Sebelum banjir tahun itu, saya merasakan hal yang sama. Nenek berkata dengan suara yang dalam, Wang, Anda masih punya waktu 20 menit. Hanya itu yang bisa saya lakukan untuk Anda. Itulah yang dikatakan nenek. Paman Wang tersenyum. Kol, istri dari seorang pria tua. Tolong beritahu Wang untukku. Biarkan dia menguburkan saya bersama istri saya. Setelah bertahun-tahun, aku sudah cukup hidup. Sekarang kita akhirnya akan bertemu kembali dengan mereka. Mata saya langsung terasa lembab. Meskipun saya tidak sering kembali, tapi setiap kali aku kembali, Paman Wang pasti telah mengirimi saya beberapa makanan enak dan menyenangkan. Dia ada di mata saya. Rasanya seperti menjadi seorang
sang nenek, gadis itu selalu menarik. Paman Wang menerima ini. Lihatlah Nenek Kol, istri dari seorang pria tua. Anda telah mengembalikan jiwaku. Acara-acara ini, saya khawatir Anda telah kehilangan banyak kebajikan Anda. Jangan khawatir, saya akan turun. Aku akan memohon kepada Raja Neraka. Mintalah dia untuk mengizinkan saya menerima hukuman apapun sebagai gantinya. Dongsan ini tidak boleh. Ini karena Anda. Saya khawatir saya tidak bisa datang hari ini. Nenek tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, ia memalingkan wajahnya ke samping. Berapa banyak waktu yang tersisa? Nak, saya bergegas mengeluarkan ponsel saya. Lihatlah. Dan kemudian dia berdebar-debar dalam hatinya. 2 menit lagi. Paman Wang keluar dari peti mati. Angkat tempat tidur. Mencari-cari barang sejenak. Keluarkan buku tabungan. Kol, istri dari seorang pria tua. Tolong berikan uang ini kepada Wang dan yang lainnya. Tidaklah mudah bagi pasangan untuk membesarkan seorang anak. Ini untuk pendidikan anak-anak di masa depan. Nenek baru saja hendak mengulurkan tangan. Paman Wang tiba-tiba menjulurkan lehernya. Homunculus menyebar dalam sekejap. Paman Wang sudah meninggal. Kali ini dia benar-benar mati. Atas permintaannya, menguburkannya di samping istrinya. Orang-orang berduka. Dan yang paling banyak menangis adalah Xiao Wang. Xiao Wang mengambil buku tabungan Paman Wang. Berlututlah bersama anak-anak Anda. Ada kesedihan di mata Anda. Ada rasa syukur juga. Sebelum penguburan, nenek pergi. Dan Wang melakukan pekerjaan yang baik dalam membungkusnya. Pulanglah dan berganti pakaian. Ini untuk saya. Datanglah ke halaman rumah Xiao Wang. Ribuan pikiran yang melintas di benak seseorang. Paman Wang pernah membawaku ke sini. Tiba-tiba terdengar bunyi klik. Mencari suara. Saya melihat sebuah tablet Wong Taixin. Di tengah-tengah dupa, terdengar bunyi klik lagi. Tablet retak. Kemudian, aliran darah yang kental mengalir keluar dari celah tersebut. Benda itu jatuh ke lantai di sepanjang meja penghormatan. Berubah menjadi bayangan yang ramping. Setelah bayangan bergerak melewati ambang batas, seketika berubah menjadi pigmen kuning. Bibir kuning berdiri berjinjit. Pertama, Anda melihat-lihat. Dan kemudian ia bergegas menuju pintu seolah-olah sedang melarikan diri. Saya bergegas menuju pintu, menghalangi jalan kulit kuning. Kamu mau kemana? Lambaikan kaki depan Anda, berkicau dan menggonggong. Ini seperti mengatakan sesuatu, tapi saya tidak mengerti sepatah kata pun. Apa yang dia katakan? Dia sangat kejam ketika dia muncul sebelumnya. Tapi mengapa kali ini harus panik? Shiba Kurashige muncul dalam diam dan berkata, Yellow Peach mengatakan ada pertumpahan darah di sini. Kulit kuning telah menjadi ayah baptis bagi anak-anak Xiao Wang. Dia secara tidak sadar akan melindungi keluarga kerajaan. Tapi pertumpahan darah macam apa? Katakan padanya untuk pergi dan lari. Kulit kuning mengitari pergelangan kaki saya beberapa kali. Dia menggigit celana saya, cemberut, dan mencoba menyeret saya keluar dari ruangan. Tidak dapat melihat bahwa ia tidak dapat bergerak. Idiom, geber, tidak dapat menghentikannya. Dia berteriak dan berteriak lagi. Dia pergi ke semak-semak. Saya buru-buru melihat ke arah Raja Ular. Tanyakan apa yang dia katakan. Paman Wang, lari. Pertumpahan darah yang bahkan ditakuti oleh bibir kuning. Apa itu? Setidaknya dia adalah peri. Dan saat itulah hal itu terjadi. Di ruang belakang, terdengar suara tangisan bayi. Tangisannya cepat dan tidak terkendali. Menantu perempuan Xiao Wang bergegas keluar dengan menggendong bayinya. Anak mengalami demam. Tubuh saya tiba-tiba terasa sangat panas. Ini adalah kesalahan Anda karena berbicara tentang anak-anak. Kepala pria itu tidak terlalu tinggi. Anda tidak bisa pergi ke kuburan. Anda harus membiarkannya pergi. Saya khawatir ini adalah pembobolan sekarang. Menantu perempuan Wang membicarakan hal ini. Dia mendorong Xiao Wang dengan keras. Paman Wang sangat baik kepada kami. Apa yang salah dengan membakar kertas di makamnya? Wang sangat marah. Dasar jalang tak tahu berterima kasih. Jangan berdebat. Aku akan membuatnya cepat. Biarkan saya melihat bayinya. Menantu perempuan Xiao Wang mengangguk. Serahkan bayinya padaku. Saat saya menggendong bayi, dan tangisan bayi itu semakin menjadi-jadi. Tapi dia memandang raja muda itu dengan ngeri. Dia sering sekali memeluk saya. Oh tidak, apakah Wang menyentuh sesuatu yang kotor? Kata nenek. Sampai anak-anak berusia 6 tahun, mata surga tidak tertutup. Anda dapat melihat hal-hal jahat yang tidak dapat dilihat oleh orang normal. Katakan secara langsung bahwa sesuatu akan terjadi pada Xiao Wang. Tapi sekarang kami akan mengundang nenek. Sudah terlambat untuk itu. Jadi saya langsung menelepon. Jam tangan nenek. Wong Taixin dari Wang kecil telah melarikan diri. Wajah nenek tiba-tiba kehilangan warnanya. Ceritakan apa yang terjadi. Setelah tablet Wong Taixin retak, Wong Taixin kemudian meninggalkan rumah Wong. Sebelum dia pergi, dia mengatakan ada pertumpahan darah di sini. Wajah lilin sang nenek semakin muram. Sepertinya ini baru permulaan. Apa maksudnya nenek? Apa yang harus kita lakukan? Anda akan memberikan jarum itu langsung kepada Wang. Ada roh jahat di dalamnya. Tidak ada kejahatan yang menyelinap mencegah kerasukan menggantung. Setelah melepaskan arloji, aku berteriak Wang. Kemudian raja kecil itu menjulurkan kepalanya. Tataplah saya langsung di mata saya. Bola matanya bergetar. Saat saya hendak mendekati, sebuah tangan besar mencengkeram kepalanya. Kemudian dengan suara mendesing, ia ditarik masuk. Saya bergegas mengejarnya, tapi tidak ada tanda-tanda dari Wang. Saya sudah mencari ke sana kemari, tetapi tidak berhasil.
Tepat ketika saya mulai gelisah, telepon berdering. Saya melihat itu nenek, buru-buru ke telepon. Aku sedang dalam perjalanan sekarang. Bagaimana kabarnya di sana? Kata-kata saya secara tidak sengaja memprovokasi dalam cahaya. Tersedak keras seketika, hanya untuk melihat bahwa raja muda berada dalam posisi yang aneh, berlutut di dinding. Ulurkan tangan kanan Anda. Jari telunjuk dan jari tengah menunjuk ke arah saya. Di balik mata yang lebar dan ngeri, terdapat sudut mulutnya yang terangkat. Xiao Wang sudah mati. Itu adalah kematian yang mendadak. Saya yakin bahwa kecepatan itu bukan buatan manusia. Tangisan menantu perempuan Xiao Wang memekakkan telinga. Sebaliknya, anak Xiao Wang sangat pendiam dan berperilaku baik. Sangat kontras dengan tangisan yang terjadi sebelumnya. Sepertinya itulah yang dikatakan oleh Wong Taixin. Akan ada pertumpahan darah. Kata-kata nenek membuat saya pergi dengan hati berdebar. Ketika saya dengan hati-hati mengingat detail Paman Wang dan Xiao Wang sebelum mereka meninggal, seorang pria tua bergegas masuk. Orang tua itu dalam masalah lagi. Saya baru saja membicarakan hal itu. Wanita yang satunya jatuh tepat di depan. Orang saya sudah mati. Ketika kami tiba, dua mayat terlihat. Seorang pria dan seorang wanita. Semua korban tewas itu memiliki wajah-wajah yang mengerikan sambil tersenyum. Perbedaannya adalah jumlah jari. Paman Wang mengacungkan satu jari. Xiao Wang adalah dua. Dua korban terakhir jelas adalah 3 dan 4 orang. Hal ini tampaknya menandakan suatu pola tertentu. Nenek yang selalu berani mencuri orang dari Raja Neraka. Ini adalah pertama kalinya saya merasa sangat kewalahan. Dia memahami bahwa keempatnya bukanlah akhir dari segalanya. Sebagai gantinya, kami akan mulai memuat. Semakin banyak orang yang akan mati, bahkan mungkin menyebar ke desa Dongshan. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Tanpa sadar, saya ingin menelepon polisi. Namun, hal ini tidak terbayangkan. Secara manusiawi, hal ini tidak mungkin terjadi. Nenek melambaikan tangannya, mengusir. Ketika hanya ada saya, memegang tanganku, menggosokkan telapak tangan yang kasar dengan lembut ke tubuh saya. Tahukah Anda bagaimana banjir itu terjadi? Komentar nenek membuat saya terkejut. Bukankah itu bencana alam? Ini adalah bencana alam. Itu hanya sesuatu yang dikatakan penduduk desa untuk menghibur diri mereka sendiri. Nenek tiba-tiba merendahkan suaranya dan mengatakan semua ini semua karena Anda. Kaulah yang pantas mati. Namun, saya telah mengubah takdir saya dengan melawan segala rintangan. Ini adalah kejahatan terhadap Tuhan. Dan banjir ini adalah pembalasan. Nenek tidak menghiraukan saya yang tidak bisa berkata-kata. Pergilah. Pertama, aku membuat ibumu membayar nyawamu. Biarkan Dongshan kebanjiran lagi. Mereka yang meninggal dalam banjir bandang kiamat. Ini semua karena Anda. Segera setelah nenek selesai berbicara, saya hampir terjatuh ketika kaki saya terbentur. Tidak heran jika nenek ingin menghidupkan kembali Paman Wang daripada kehilangan nyawanya. Karena dia ingin membayar utang-utangnya. Istri Paman Wang juga meninggal dalam banjir. Aku mengandalkanmu, nak. Pernyataan itu membuat saya panik. Apa yang Anda maksud dengan itu? Saya telah melakukan terlalu banyak dosa. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan Dongshan. Itulah yang dikatakan nenek. Tiba-tiba, ia merentangkan tangan kanannya dan menunjuk sekilas. Saya sangat terkejut. Lihat saja garis hidup nenek. Ia menghilang secepat mata memandang. Nenek telah melakukan begitu banyak dosa. Saya seharusnya sudah lama meninggal. Saya berhasil sampai sejauh ini karena saya tidak bisa melepaskan Anda. Sekarang saya akan memberikan karya hidup saya kepada Anda. Kau harus menemukan 5 penyihir lainnya untukku. Penjaga Gunung Timur, lindungi dirimu. Saya menerima tamparan dari nenek saya di wajah. Aliran gambar yang terus-menerus muncul di benak saya di antara rasa sakit. Nenek tidak. Saya memiringkan kepala ke belakang dan menangis seperti babi. Tapi saya tidak bisa menggerakkan tubuh saya. Kekuatan Raja Ular tidak terbatas. Dia adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Nenek Pine Arm meninggal. Saya kehilangan anggota keluarga terakhir saya. Saya ingin mati bersama nenek, tapi saya berutang banyak. Jika belum lunas, saya khawatir arwah nenek akan tenang. Setelah menguburkan nenek dengan terburu-buru, saya akan kembali ke Ban. Orang-orang menatap saya dan ingin mengatakan sesuatu. Raut wajahnya menunjukkan keputusasaan. Kematian setengah abadi dalam hati mereka sama saja dengan hilangnya iman mereka. Sepertinya menunggu kematian. Kau yang datang padaku dengan seorang wanita bermata merah, mendorongku dengan keras. Kau sudah mati saat itu, tapi tiba-tiba dia masih hidup dan kemudian terjadi banjir. Begitu banyak orang meninggal. Raja Neraka telah membayar nyawa Anda dengan nyawa mereka. Di awal kata-kata ini, tatapan penuh kebencian dari kerumunan orang banyak. Tiba-tiba saya mengerti sesuatu. Nenek membuat saya meninggalkan Dongshan ketika saya masih kecil. Saya hanya takut sesuatu seperti hari ini akan terjadi. Orang-orang ini baik kepada saya sebelumnya. Itu karena nenek masih di sini. Sekarang nenek sudah meninggal. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk membantu. Belum lagi ketidakpastian hidup dan mati. Tiba-tiba seseorang di antara kerumunan berteriak, "Tembak dia, kembalikan nyawanya kepada Raja Neraka." Raja Neraka tidak akan membawa kita. Kerumunan orang mengambil senjata mereka dan mengumpat ketika mereka mendekati saya. Tetapi ketika tinggal selangkah lagi, tapi mereka berhenti di jalurnya, berbalik untuk mengikuti tatapan ngeri mereka. Saya melihat
melihat seekor ular Stygian yang sangat besar. Ular Stygian menatap dengan muram ke arah kerumunan, perlahan-lahan memuntahkan seks. Kemudian dia membuka mulutnya yang berdarah. Suara gemuruh yang rendah dan mendesis membuat kerumunan orang menjadi lemas. Saya melingkarkan tangan saya di leher ular itu, menggelengkan kepalanya ke arahnya. Kemudian dia berbalik untuk melihat semua orang. Bahkan jika Anda membunuh saya sekarang, itu tidak akan membantu. Jika kau percaya padaku, biarkan saya mencobanya sekali saja. Kata-kata saya membuat orang banyak saling memandang satu sama lain. Saat suasana menjadi sunyi senyap, sebuah tangan dari sudut, aku percaya padanya, hanya untuk melihat menantu perempuan Xiao Wang yang menggendong anak itu berulang kali keluar dari. Selama bertahun-tahun, orang tua itu telah memancing kita. Tidak ada uang, tidak mengharapkan imbalan apapun. Bicaralah untuk diri Anda sendiri. Yang mana yang kena? Ini sedikit jahat. Bukan Half Penny yang menyelesaikannya untuk kami. Kami dirasuki oleh bibir kuning. Mereka adalah kakek nenek yang merawatnya. Jika tidak, kita tidak akan hidup. Anda tidak mempercayainya. Saya yakin saya akan memberikan hidup saya dan hidup anak saya kepadanya. Kata-kata menantu perempuan Xiao Wang hampir membuat saya meneteskan air mata. Saya sudah berada di ambang kehancuran dengan kematian nenek. Setelah keheningan yang panjang, wali kota meminta bantuan Anda, dan saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda bisa untuk menyelamatkan saya. Kita sudah lebih tua. Jika Anda mati, Anda mati. Tapi mereka masih muda untuk hidup. Kita tidak bisa melakukan apapun di Xingzhuang. Saya akan melakukan yang terbaik. Wali kota, tolong suruh semua orang ke sini dulu. Atas permintaan kepala desa, sebanyak 94 penduduk desa dari Xingzhuang berkumpul di ladang gandum. Pertama, kami menyuruh mereka berjalan di depan kami. Setelah memastikan tidak ada masalah, minum setetes air, misalnya dari mobil. Saya merajut 94 anjing jerami. Kelilingi mereka dengan wajah menghadap keluar. Saya akan membuat segel dengan tangan saya, kutukan lendir mulut, dan seterusnya. Salah satu anjing jerami tiba-tiba pingsan, dan penduduk desa yang sesuai dengan nama itu memutar matanya, melihat tumitnya perlahan-lahan mengendur. Aku akan melakukannya. Setelah menyegel tubuhnya dengan jarum, tubuhnya menjadi lemas dalam sekejap. Namun kemudian anjing-anjing jerami itu jatuh satu demi satu. Pembunuh itu mencoba merasukiku. Kita tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Pikirkan ini. Saya menutup titik-titik akupuntur semua orang secepat mungkin, dan kemudian dia melangkah keluar dari lingkaran anjing rumput. Saya ingin roh jahat merasuki saya. Kendalikan roh-roh jahat dengan tubuh Anda. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa saya pikirkan. Jadi saya pergi ke menantu perempuan Wang, berteriak berikan saya uangnya. Menantu perempuan Xiao Wang mengeluarkan 5 yuan dengan panik. Tunggulah sejenak. Saya tidak bisa menahannya. Perlahan-lahan saya berdiri berjinjit. Dia berteriak ngeri, bagaimana ini bisa terjadi? Anda tidak dapat meminta uang dengan melakukan perbuatan baik. Jika uang atau barang diterima, engkau akan kehilangan perlindungan sang Bagav. Itulah yang nenek katakan kepada saya. Tetapi satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan membobol proteksi. Hanya saya yang bisa membuat roh jahat merasuki saya. Turunkan alis Anda dan lihat, pori-pori di punggung tangan Anda berkembang. Ketika rambut berdiri satu persatu, saya mencabut jepit rambut dengan sekuat tenaga. Keluarkan jarum perak, menikam saya satu demi satu. Pada jahitan ketujuh, ada darah yang keluar dari pori-pori. Anda telah ditipu. Sebuah suara yang menakutkan terdengar di telinga. Mencoba menemukannya tetapi tidak tahu di mana lokasinya. Kau idiot. Suara itu bergema di gendang telinga saya. Sangat tenang, seperti di dalam kepala saya. Anda ingin berjuang untuk melindungi orang-orang ini. Saya tidak menyadari bahwa Anda adalah orang yang saya cari. Apakah dia ingin membunuhku? Saya baru saja memikirkan hal itu. Tiba-tiba ada rasa sakit yang tajam di ubun-ubun saya. Sebuah kekuatan yang dahsyat langsung menyedot saya dari tanah. Angin sejuk bergerak sebagai tangan yang tidak terlihat. Aku punya cengkeraman maut di tengkorakku, dan kemudian menarik ke atas. Suara tulang yang retak terdengar jelas di telinga. Sama seperti saya merasakan tutup surgawi saya sendiri ketika akan mengeras. Bayangan ular keluar dari tubuh saya. Dengan geraman dia, genangan memar dan darah langsung keluar dari tanah. Lihat stasis mulai bergetar. Saya adalah prajut cepat anjing jerami. Tekan anjing jerami pada bagian yang memar sampai sepenuhnya terserap. Letakkan mantra di atasnya. Anjing-anjing jerami sedang berjuang. Berteriak bahwa saya mencoba membantu Anda. Saya benar-benar berusaha membantu Anda. Saya tidak peduli apakah dia benar-benar membantu saya atau tidak. Untuk tindakan pembunuhan tidak terlihat seperti sesuatu yang bagus. Pertama, Paman Wang, dan kemudian ada Wang. Dia bertanggung jawab atas kematian 4 orang. Apapun dia, mereka semua harus mati karena kejahatan mereka. Naikkan mantra yang membunuh sebelum kering. Saya memberikan sedikit goyangan. Seketika mantra dinyalakan. Sementara itu, anjing jerami juga terbakar. Dengan suara berderak dan mendesis, pria itu mengeluarkan jeritan yang memilukan. Dan semakin terbakar, semakin banyak nanah dan darah yang merembes keluar dari tubuh anjing. Pria itu menggeram pada penipuan itu. Itu semua adalah penipuan. Anda dan saya adalah pion. Semuanya ada di dalam permainan.
permainan. Mengaum anjing jerami ini langsung berubah menjadi abu. Gelombang udara yang memukau berputar-putar di udara. Tiba-tiba, krisis hilangnya Skywalker untuk sementara telah teratasi. Setelah membuat penyihir orang mati, dan aku pergi. Berangkat dalam perjalanan pulang tetapi tidak memiliki rumah untuk kembali. Nenek meninggal. Beri aku beban untuk menemukan 6 guru di masa lalu. Dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bertanya kepada wali kota Xinzhuang, tahukah Anda bahwa ketika saya berusia 6 tahun, apa yang terjadi di desa kami? Dia banyak bercerita kepada saya. Namun ada satu hal yang menarik perhatian saya. Sebelum banjir itu, ada sebuah desa di mana sebuah keluarga telah pindah. Ini adalah tetangga kami, Sani. Qinlang beberapa tahun lebih tua dari saya. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya sering dibelikan permen. Jadi saya mendapatkan nomor teleponnya. Setelah bertukar basa-basi dengannya, ketika saya menawarkan diri untuk pergi ke rumahnya untuk menemui bibi dan pamannya, dia setuju dengan tegas. Keluarga Qinlang tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Segera setelah saya masuk, saya melihat sekeliling. Qinlang kemudian memanggil ibu. Lihat siapa yang datang. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang lembut dengan aura Jiangnan menghampiri kami. Anda tersenyum bahkan sebelum Anda membuka mulut. Apakah Anda Ling? Saya sedikit terkejut oleh tangisan dari ibu saya. Tidak terlihat selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana dia mengenalku? Ibu Qin menggandeng tangan saya dan berjalan langsung ke ruang tamu. Setelah membuatkan saya secangkir teh dengan set teh yang indah di atas meja, itu diserahkan kepada saya. Lalu dia memiringkan kepalanya dan menatap saya. Senyumnya semakin lebar dan lebar. Ibu Qin tersenyum dan berkata, bagaimana kesehatan nenekmu? Kata-kata ini membuat kesedihan yang saya rasakan begitu sulit untuk ditekan. Flip Qinlang datang. Sekali lihat saja, Ibu Qin tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Bibi, aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu. Apa yang terjadi ketika saya berusia 6 tahun? Apakah itu terdengar seperti lonceng? Kata-kata ini menyebabkan alis Ibu Qin langsung mengencang. Terjadi keheningan yang cukup lama. Dia menoleh ke Qinlang. Alan, Xiaoling belum makan malam, kan? Anda pergi ke dapur dan mengambil makanan. Sepertinya Ibu Qin mencoba menghentikan Qinlang dengan sengaja. Tidak lama setelah Qinlang pergi, Ibu Qin segera mengubah wajahnya dan meninggalkan saya. Nak, menjauhlah. Perubahan wajah Ibu Qin yang tiba-tiba. Saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Alan telah mencintai Anda sejak ia masih kecil. Terlebih lagi ketika saya dewasa nanti. Sejak dia bertemu dengan Anda, dia selalu membicarakannya di depan saya setiap hari. Saya tahu dia belum mati bagi Anda. Aku tidak akan membiarkanmu bersama anakku. Ketika Ibu Qin mengatakan ini, tampilan jijik. Bibi, kenapa kau sangat membenciku? Ibu Qin berkata dengan suara dingin. Karena Anda adalah momok. Tanggal lahir Anda tidak diketahui. Nasib yang tidak diketahui. Beragam NA. Anda tidak cukup baik untuk keluarga kami. Baik berdasarkan kelahiran atau pendidikan. Jadi, yang terbaik adalah menjauh darinya. Kalau tidak, saya akan menjadi seorang ibu. Harus mampu melakukan apa saja. Ibu Qin tidak menyukai saya. Namun, ia menunjukkan wajah yang ceria. Tunggu sampai Qinlang pergi. Ara, mengungkapkan sifat asli seseorang dengan segera. Ungkapan, menunjukkan warna asli seseorang. Sepertinya dia punya hati, karena orang-orang membenciku. Saya tidak perlu bersikap sopan. Tidak masalah jika Anda membenci saya atau tidak. Tapi Qinlang menyukaiku. Jika Anda bersedia mengatakan sesuatu dengan jujur, aku berjanji tidak akan memukul Qinlang. Kalau tidak, saya akan menikah dengan keluarga Qin. Saya akan melakukan apa yang saya katakan akan saya lakukan. Ketika saya berusia 6 tahun, apa yang sedang terjadi? Ibu Qin tiba-tiba menatap mata saya dan berkata, kau sudah mati. Ayah Alan menemukanmu. Anda sedang berbaring di bawah jembatan batu, berlumuran darah. Aku tidak bernapas. Saat itu tanpa alas kaki, dokter memeriksa Anda. Tidak ada satupun luka, tapi itu sudah hilang. Itu saja. Saya bertemu dengan mata Ibu Qin. Teruslah bertanya, lalu mengapa Anda mengirim Qinlang pergi dengan terburu-buru? Nenekmu adalah nenek Zuyu. Hal yang sama yang melukai Nimrod. Dia masih hidup pada usia tersebut. Buktinya ada pada anak dan cucu. Kematian dini ibumu adalah bukti akan hal itu. Pada titik ini, Ibu Qin mengeluarkan cibiran. Jadi apa hubungannya dengan mengirim Qinlang pergi? Ibu Qin menghela napas. Saya mendengar hantu menangis malam itu. Jadi saya keluar dengan keberanian. Saya tidak menduganya. Aku melihat nenekmu. Dia memegang sebuah kertas. Dia menuju jembatan batu menuju gua malam hantu. Saya tidak berani mengikuti. Aku akan pulang. Saya tidak menyangka Anda akan mati di bawah jembatan batu keesokan harinya. Saya pikir itu terlalu aneh. Jadi, kirimkan sinar matahari dengan terburu-buru. Tapi inilah bagian yang aneh. Ketika kita kembali, kau masih hidup. Mengapa nenek membawa boneka kertas itu ke jembatan batu? Dan apa pertanda hantu menangis di malam hari? Nenek sangat mencintaiku. Tidak mungkin saya berada dalam bahaya. Semakin saya memikirkannya, saya semakin takut. Memaksa ayah Alan untuk pindah. Mengancam dengan perceraian. Bahkan hingga titik kematian. Saya tidak menyadari bahwa belum lama ini saya pindah. Desa itu terendam banjir. Sebuah desa hampir mati total. Kaulah yang seharusnya mati. Ini adalah pembalasan karma. Mereka
yang meninggal dalam banjir Dongsan tahun itu. Ini semua salah Anda. Saat ini, Qin Lang, celemek reporter, datang dengan membawa piring. Tanyakan kepada ibu apa yang Anda bicarakan. Wajah Ibu Qin langsung berubah menjadi keruh. Saya mengobrol dengan Xiao Ling. Ibu Qin berpura-pura memegang tangan saya dengan mudah. Gadis ini benar-benar menyebalkan. Benar, Xiao Ling, apakah Anda punya pacar? Kata-kata dari Ibu Dari jelas bertanya pada Qin Lang dengan sengaja. Ini juga merupakan pesan bagi saya. Biarkan Qin Lang mati. Saya mengikuti penampilan Ibu Qin. Jawaban untuk saya punya pacar. Kata-kata ini menyebabkan mata Qin Lang langsung meredup. Ibu Qin menghela napas dalam keterkejutan pura-pura. Apa yang dia lakukan? Namanya adalah Chiba Kuraga. Dia adalah anak yang miskin dan kaya. Setelah selesai, saya berdiri dan bersiap untuk pergi. Bibi Qin Lang, saya minta maaf telah mengganggumu hari ini. Aku akan meninggalkanmu sekarang. Pacar saya masih menunggu saya. Dinding yang dicat aku membungkuk dalam-dalam. Berpaling, saya baru saja keluar dari rumah keluarga Qin. Suara Chiba Kuraga terdengar. Alih-alih menunggu kebenaran terungkap, mengapa Anda tidak mencari tahu sendiri kebenarannya? Dan penampilan singkatnya. Hal ini membuat saya semakin panik. Seperti yang diceritakan oleh nenek kepada saya. Pasangan setelah berhubungan seks dengannya. Saya tidak percaya dia menghilang. Bahkan tidak terlihat seburuk yang dikatakan nenek. Ditambah deskripsi tentang ibu sang kekasih. Menurut saya, rahasia terbesar sebenarnya adalah mendiang nenek saya. Nenek pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Ditambah pengingat dari Chiba Kuraga. Jadi saya memutuskan untuk meminta informasi dari ayah kekasih saya. Saya pergi ke sanatorium di mana gundik saya berada. Di taman yang cerah, saya melihat nyonya di atas kursi roda, memiliki tatapan mata yang tidak bernyawa. Ada sumbat di lehernya. Namun demikian, air liur yang terus-menerus membasahi pakaian saya. Untuk ayah Qin, saya tidak ingat. Aku berjongkok. Dia menatap mata ayah Qin. Aku memanggil paman Qin. Halo, tapi Pastor Qin hanya bergumam. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Lihatlah kondisi kesehatan Qin. Saya khawatir saya tidak akan mendapatkan apapun dari Anda. Bagaimanapun juga, orang dengan penyakit Alzheimer, kesadaran sebagian besar tidak disadari. Tepat ketika saya sudah kehabisan akal, Pastor Qin tiba-tiba menatapku. Kau Chloe, itu adalah nama ibu saya. Paman Qin, saya Wuling. Saya mengambil tisu, menyeka air liur untuk ayah Qin. Luruskan dia sedikit. Tiba-tiba, bola mata Papa Qin bergetar. Dengarkan ekspresi ayah Qin, itu tidak sama seperti sebelumnya. Seolah-olah saya teringat akan sesuatu. Saya berpura-pura gugup dan berkata, suara apa itu? Dengan orang tua yang begitu istimewa. Mungkin jika kita mengikutinya, kita akan menemukan sesuatu. Bagaimanapun, di mata orang lain, apa yang salah dengan dirinya adalah sebuah penyakit, sehingga secara langsung mengganggu, menyangkal kesempatan untuk mengekspresikan diri. Ayah Qin mengatakan bahwa ada kehidupan kuno. Apakah Anda mendengarnya? Setelah itu, dia melihat sekelilingnya. Bapak Qin mencengkeram pergelangan tangan saya. Kiaoer, aku melihat ibumu. Ibumu membawa figur kertas seukuran Ling Er. Ikuti Gu Sheng. Kata-kata itu membuat hati saya berdebar-debar. Itu adalah malam sebelum saya meninggal. Hantu yang disebut menangis di malam hari seperti yang dijelaskan oleh Ibu Qin. Apa itu Gusei? Tetapi ada satu hal. Ini 2 lawan 1. Itu nenek. Dengan manusia kertas, saya harus membawa Bapak Qin kembali. Seperti apa rasanya di masa lalu. Ditambah lagi dengan kata-kata dari Ibu Qin. Mengumpulkan kebenaran. Memikirkan hal itu, saya buru-buru melihat ke kejauhan. Dengan lembut mengatakan ada jembatan batu. Ungkapan jembatan batu ini membuat ayah Qin bergegas bangkit dari kursi rodanya. Dan kemudian berlari sepanjang jalan. Bergegas ke arah yang saya cari. Bungkukkan badan dan ulurkan tangan Anda. Dan kemudian dengan hati-hati berdiri. Sepertinya dia sedang memegang sesuatu. Gadis kecil yang pintar. Ayah Qin bergetar dengan kuat. Dan kemudian dia bergegas menghampiri saya dalam 2 atau 3 langkah. Kiaoer Ling Er kehabisan napas. Dia kehabisan napas. Setelah itu, ayah Qin berlari dengan panik sambil memegang udara. Keributan di sini telah menarik 2 pengawal. Kedua pria ini bekerja sama untuk mengamankan majikan mereka yang duduk di kursi roda. Salah satu perawat memegang kursi roda dan meminta maaf. Pasien sedang sakit, tidak dapat melanjutkan kunjungan. Silakan kembali. Pengasuh lengan yang dicat membuka rem tangan di kursi roda saat Anda berbalik. Namun, sang nyonya menghantamkan tangannya ke roda. Saya bergegas ke sana sambil merintih, menarik tangan nyonya itu keluar. Dan nyonya itu menatap saya dengan kepala miring. Hidung tidak akan berhenti berkontraksi. Tisu air liur jatuh ke tanah dalam perjuangan. Terdapat memar yang dalam dan ringan di kerahnya. Pengasuh dengan cepat menarik kerah baju majikannya. Tersenyumlah pada saya dengan cara yang formulai. Katanya, tolong jangan menahan pekerjaan saya. Dan kemudian dia pergi dengan terburu-buru. Saat
itulah suara Chiba Kuraga terdengar. Ada yang mencurigakan. Aku mengangguk, tapi mereka memberi perintah untuk pergi. Mengapa mendengarkan mereka? Chiba Kuraga mendengus jijik. Sangat lemah. Anda tidak layak untuk saya. Chiba Kurakiri mengulurkan tangannya. Aku menamparnya. Saya akan berjalan sendiri. Sudah hampir waktunya. Saya tidak ingin memposting. Kau pikir aku ingin bercumbu denganmu? Mendengus dingin. Chiba Kurage tiba-tiba meraih saya di kanopi. Kemudian dia memaksa saya untuk menundukkan kepala. Cahaya bulan berkabut, tapi tidak ada tanda-tanda saya atau Chiba Kuraga di lapangan. Aku terkejut. Chiba Kuragechi membuka tangannya. Bayanganku, itulah mengapa dia ingin memegang tangan saya. Hanya mencoba membuat saya tidak terlihat. Dan saat itulah hal itu terjadi. Teriakan lain datang, berlawanan dengan arah sebelumnya. Aku melirik Chiba Kuraga. Cepat dan pegang tangannya. Saya harus pergi ke pintu salah satu kamar. Saya mencium bau pesing dan bercampur dengan bau busuk. Melalui pintu yang setengah tertutup, saya melihat perawat pria tadi berdiri di samping tempat tidur. Dan di atas tempat tidur, ada sang kekasih. Nyonya itu tidak mengenakan apapun kecuali celana panjang di seluruh tubuh bagian bawahnya. Beku hingga ke tulang. Dan pengasuh itu menatapnya dengan ekspresi tidak sabar. Kencing-kencing tahu cara buang air kecil. Tidak buang air kecil saat mengenakan popok. Buang air kecil dengan sengaja saat Anda mengubahnya. Tempat tidur yang tidak berguna. Apa yang kamu lakukan masih hidup? Dasar berandal tua, mengapa kau tidak mati? Apakah Anda mencoba membunuh saya dengan gaji ini? Pengasuh itu mencengkeram leher Ayah Qin. Dia mencubit Ayah Qin sampai wajahnya memerah, mencekik. Saat itulah dia melepaskan saya dengan penuh simpati. Dan kemudian, dengan akrab, ia mengambil serbet itu. Tutupi memar di leher Anda. Foge tua, dingin sekali. Pengasuh mengeluarkan remote control AC. Turunkan suhu. Pastor Qin menggigil. Sulit untuk mengatakan bahwa Anda lapar. Pengasuh itu menyipitkan matanya mendengarnya. Tiba-tiba saja dia tersenyum. Aku akan mengambilkanmu makanan. Setelah itu, ia mengenakan topengnya. Kemudian buatlah pembelaan. Kemudian kami akan memasukkannya ke dalam peniris makanan. Dan saat itulah hal itu terjadi. Chiba Kurage tiba-tiba melepaskan tangan saya. Dia berkata dengan suara pelan, jadilah wanitaku. Tidak perlu bersabar. Seketika itu juga saya mengerti maksudnya. Sebelum perawat dapat bereaksi, saya langsung melakukannya. Cengkeraman di lehernya. Pegang dia di kursi roda. Dan kemudian membuka mulutnya. Menguras saluran pembuangan. Mencubit hidung pengasuh. Sampai dia menelan semuanya. Saat itulah Anda melepaskannya. Pengasuh itu mendorong saya pergi. Berjongkok dan angkat beban. Tapi saya tidak memberinya kesempatan untuk muntah. Saya mencengkeram lehernya. Seret dia ke depan lemari es. Buka pintu lemari es. Melucuti semua isinya. Menyelipkannya ke dalam. Setelah semua ini, saya mematikan AC. Keluarkan selimut dan bungkus dengan erat di sekeliling majikan Anda. Nyonya itu menatapku. Dengan berlinang air mata, dia berkata, Kiaoer, maafkan aku karena tidak bisa melindungi putrimu. Nyonya itu mencengkeram tangan saya. Menangis seperti bayi. Saya ragu-ragu sejenak. Menepuk punggungnya dengan lembut. Ditanya apa yang terjadi pada Spirit. Nyonya itu menjawab sambil menyeka air matanya bahwa itu semua adalah darah. Dia meninggal di bawah jembatan. Saya berlari secepat yang saya bisa. Tapi dia sudah mati. Apakah Anda mendapatkan dokter dan ibuku? Dokter mengatakan tidak ada harapan. Semua orang menangis. Tapi ibumu bilang kita harus memberikan tangan dan kaki Ling selama 7 hari. Pada titik ini, Ayah Qin tiba-tiba duduk. Dengarkan suara drum. Drum lagi. Setelah ibumu pergi, genderang berbunyi setiap malam. Penyakit ini tidak kunjung sembuh hingga hari ke-7 saat ibumu pulang ke rumah. Kemudian Ling Er hidup kembali. Mata Ayah Qin langsung berubah menjadi lebih merah dan meminta maaf sepanjang waktu. Chloe, aku minta maaf. Hideko menggantung dirinya sendiri untuk memaksa saya pergi. Saya tidak ingin meninggalkan desa. Saya minta maaf atas apa yang saya janjikan kepada Anda. Saya tidak melakukan satupun dari mereka. Saya tidak perlu memberitahu Anda bahwa wanita yang dibicarakan ayah Anda adalah ibu Anda. Dan antara dia dan ibu saya, pasti ada semacam emosi yang tidak terucapkan. Itu mungkin. Itu juga salah satu alasan terpenting mengapa Ibu Qin membenci saya. Melalui Sunny Parent, saya menangkap salah satu dari 2 informasi yang paling penting. Pertama, suara drum yang misterius. Kedua, nenek. Sepertinya terlalu tenang dengan kematian saya. Sekarang nenek sudah tiada. Mungkin kita harus mulai dengan drum. Setelah menenangkan Chinfo, saya pergi ke lemari es. Buka pintunya. Para perawat di dalam gemetar seperti orang gila. Entah itu atau Anda berhenti dan pergi. Entah itu atau merawatnya. Jika saya tahu Anda telah menyalahgunakan orang tua lagi, saya tidak punya nyali untuk membunuhmu. Tapi saya yakin itu akan membuat hidup Anda seperti di neraka. Ngomong-ngomong, saya mencabut kulkas, meninggalkan ruangan, melihat seorang gadis di koridor, sekitar 15, berusia 6 tahun dengan gaun rumah sakit bergaris, menjulurkan kepala keluar. Lihatlah aku dengan mata yang cerah. Gadis itu melambaikan tangan ke arah saya. Katakanlah pergi, mereka ada di sini. Gadis itu berkata sambil bergegas mendekat dan
menggenggam tangan saya. Kemudian, ia menatap Chiba Aozhou dengan penuh ketelitian. Dia berteriak, "Jangan lari!" Tidak memberikan penjelasan. Gadis itu menyeretku, berlari menyusuri jalan setapak yang kasar. Tak lama kemudian, kami terbebas dari keruetan cahaya obor di belakang kami. Tunggu di tikungan. Gadis itu berjongkok, membuat hash dari sesuatu. Beberapa saat kemudian, sebuah lubang anjing muncul. "Keluar dari sini sebelum mereka menemukan Anda." Gadis itu menunjuk ke lubang anjing. Saya melihat gadis itu dari atas ke bawah. "Tanyakan apakah Anda sedang sakit?" "Ya, siapa lagi yang akan tinggal di sini?" Gadis itu berkata dengan cemerlang. "Keluar dari sini. Di sini berbahaya. Sang kakak sudah berada di luar." Dengarkan gadis itu. Saya menengok ke belakang dengan terburu-buru. Saya yakin Chiba Kuragari sudah tiada. Tapi mengapa gadis itu bisa melihat Chiba Quraisy? Tapi sudah terlambat untuk bertanya. Orang-orang di belakang kami semakin dekat. Saya keluar dengan tergesa-gesa. Ketika kita kembali, saya sudah memikirkannya sejak lama. Disebut Qin Lang. Ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi pada gundiknya, menutup telepon dengan terburu-buru. Saat fajar keesokan harinya, telepon saya berdering. Nama Qin Lang melambung tinggi seperti orang gila. Sesuatu telah terjadi pada panti jompo Siuling. Ke sanatorium lagi. Melihat polisi di depan pintu, lampu yang berkedip-kedip membuat jantung bawah sadar saya berdegup kencang. Apa terjadi sesuatu pada gundiknya? Dan saat itulah hal itu terjadi. Haruka membantu majikannya keluar dari kerumunan. Saya bergegas ke sana, menanyakan apakah ada sesuatu yang terjadi pada orang tua di dalam. Mengingat gambar gundik yang disiksa, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Qin Lang berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, "Ini adalah anggota staf yang sedang dalam masalah. Saat aku menerima teleponmu, saya langsung datang ke sini. Ternyata pintunya terbuka, kemudian langsung masuk. Pada titik ini, tenggorokan Haruka sedikit bergoyang ke atas dan ke bawah. Aku ada di dalam kamar, menemukan ayah saya berdiri di depan lemari es. Bagaimana kabarnya dengan dia?" Mengabaikan semua yang telah saya katakan. Kemudian saya menelepon nomor pengasuh. Terdengar suara ponsel yang berasal dari lemari es. Membukanya, jenazah pengasuh ditemukan. Qin Lang mengatakan ini. "Keluarkan ponsel Anda. Ini adalah gambar yang sangat buram. Sepertinya foto ini diambil secara terburu-buru. Namun, terlepas dari ketidakjelasannya, saya masih mengenalinya. Yang saya masukkan ke dalam lemari es. Bagaimana hal itu bisa terjadi?" Aku merintih. Saya mencabutnya sebelum pergi. Selain itu, pintu lemari es tidak memiliki kunci. Dia bisa mendorongnya dengan satu dorongan. Bagaimana Anda bisa mati kedinginan di sana? Bukan hanya dia. Semua staf telah dimasukkan ke dalam freezer dan dibekukan sampai mati. Qin Lang merendahkan suaranya. Setelah keluarga pasien diberitahu untuk datang dan menjemputnya. Begitulah cara kami mengetahui bahwa orang tua itu telah dianiaya. Ini adalah kesalahan saya karena tidak mengetahuinya lebih cepat. Jika kau tidak memberitahuku, saya khawatir saya akan membuat kesalahan besar. Qin Lang sedang membicarakan hal ini. Seorang polisi dengan pedang di tangannya menghampiri. Melihat Qin Lang setelah menunjukkan izin kerjanya. "Dia adalah orang yang Anda panggil Ulin, bukan?" "Halo, nama saya Yang Shuo. Ulin dan saya akan berbicara di dalam mobil polisi. Saya telah melihat informasi tentang klien panti jompo. Di baris terakhir tertera nama Anda. Jam berapa Anda berangkat tadi malam? Apa yang terjadi sebelum Anda pergi? Apakah Anda meragukan saya?" Saya tentu saja tidak bisa mengatakan bahwa saya telah diberi perintah penggusuran setelah dia juga bersembunyi di sanatorium. Jika tidak, saya akan menjadi tersangka yang lebih besar. Tetapi jika Anda berbohong, lebih banyak kebohongan untuk diikuti. Sumber sekitar pukul 5.30 sore. Pengasuh meminta saya untuk pergi, tapi aku tidak pergi. Mereka menyembunyikannya. Mengapa Yang Saku mendekat? Karena saya menemukan memar di tubuh Paman Qin. Saya menduga dia telah dianiaya. Faktanya, memang demikian. Sekitar pukul 12.30 malam, aku mendengar jeritan. Ketika saya pergi ke sana, saya melihat pengasuh melecehkan Paman Qin. "Jadi, Anda mengambil saluran pembuangan yang penuh dengan kotoran ke dalam mulut pengasuh, taruh dia di lemari es lagi, mencoba membekukannya sampai mati." Yang Shuo adalah seteguk. "Ngomong-ngomong soal itu, condongkan tubuh dan dorong lebih dekat." "Tidak." Saya menatap mata Saku. "Saya mencabutnya sebelum saya pergi karena menangis dengan keras." "Tunggu sebentar. Bagaimana dia tahu tidak ada pengawasan di dalam ruangan? Jika tidak, para pengasuh tidak akan begitu riang." "Saya senang Anda mengatakan yang sebenarnya, atau aku akan segera menangkapmu." Sudut mulut Yang Shuo yang kaku tiba-tiba terangkat dalam lekukan yang dangkal. "Sidik jari Anda ada di seluruh saluran air dan soket kulkas. Satu-satunya alasan saya yakin itu bukan Anda. Hal ini dikarenakan 38 korban tewas dalam waktu yang hampir bersamaan, dan penyebab kematiannya adalah kedinginan. Ketiga, 8 korban membeku sampai mati pada saat yang bersamaan. Dan benda ini jelas bukan sesuatu yang bisa saya lakukan sendiri. Tapi untungnya saya tidak berbohong. Jika tidak, meskipun tidak ada bukti bahwa saya melakukannya, polisi juga akan menganggap saya sebagai tersangka terbesar." Yang Shuo tiba-tiba menatapku dan berkata, "Tetapi menurut waktu yang Anda bicarakan, orang-orang itu meninggal tidak lama setelah Anda pergi. Apakah
Apakah ada hal lain yang mencurigakan pada malam itu? Poin yang meragukan. Tiba-tiba saya teringat gadis itu. Setelah Ponya membawa saya pergi, katanya panti jompo itu berbahaya dan dia masih bisa melihat Chiba Aojo. Pikirkan tentang hal ini. Aku masih menggelengkan kepala. Ini adalah ponsel saya. Tolong jangan tinggalkan Haijo untuk sementara waktu. Saya akan menghubungi Anda untuk membantu penyelidikan jika saya perlu. Setelah bertukar nomor ponsel, Yang Shuo kemudian pergi dan saya melihat Ponya di tengah kerumunan. Pang Ya berada di bawah kepemimpinan seorang perempuan. Dia masuk ke dalam sebuah mobil van tanpa ekspresi di wajahnya. Saat pintu ditutup, jendela perlahan-lahan bergeser ke bawah. Ponya menjulurkan kepalanya, mengangkat sudut mulutnya ke arahku. Pada saat itu, Qin Lang mendatangi saya dengan kursi rodanya. Kobayashi, apa yang Anda lihat? Aku belum selesai. Kami adalah pasien. Dia memiliki penyakit yang sama dengan saya. Alzheimer di usia yang begitu muda. Ya, ada. Situasi ini seperti membaca pikiran saya. Qin Lang menjelaskan. Apa yang aku tahu, pasien termuda dengan penyakit Alzheimer baru berusia 15 tahun. Hal ini juga terkait secara genetik. Setelah menjelaskan, dia meminta kami untuk menunggunya di tempat yang sama. Ambilkan mobilnya. Ketika Qin Lang pergi, saya menyelipkan selimut untuk ayah Qin. Paman Qin, apakah Anda tahu siapa saya? Wu Qiao adalah ibu saya. Kata-kata ini menyebabkan mata ayah Qin langsung memerah. Dia mengangkat tangannya yang terlihat tua, mengulurkan tangan padaku, menggigil. Tidak heran Anda terlihat tidak asing bagi saya. Saya ingin bertanya tentang saat Anda berusia 6 tahun. Tapi saya takut saya akan membuat ayah Qin sakit. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, saya mengubah topik pembicaraan. Paman Qin, apakah Anda mengenal Pang Yaya? Yaya, dia yang termuda. Dia sangat pandai membuat orang tua bahagia. Anda adalah orang yang suka mengobrol saat bersama kami. Namun, begitu perawat tiba, dia jatuh sakit. Omong-omong, alis sang nyonya yang kemerahan langsung menegang. Tapi anak itu terkadang agak sedikit gila sendiri. Tanyakan pada Lang untuk saya nanti. Apakah sama saja ketika saya sakit? Xiao Ling harus menghubungi Alan jika dia memiliki masalah. Apapun yang terjadi, Alan akan membantu Anda. Karena saya telah memberitahu Alan sejak dia masih kecil. Anda harus dilindungi. Saya tahu dia mendengarkan. Ayah Qin telah menanamkan pemikiran ini pada Qin Lang sejak ia masih kecil. Apakah karena ibu saya? Ayah, ayo kita pulang. Tunggu Qin Lang datang. Setelah mengatakan ini, wajah Pastor Qin berubah warna secara tiba-tiba. Mata yang jernih menjadi keruh dalam sekejap. Aku tidak akan pulang. Pegang tanganku. Qiao sebaiknya kau pergi. Qin Lang buru-buru menenangkan. Tidak ada ibu di rumah itu. Ibu tidak ada di sana. Dengan banyak membujuk. Saat itulah ayah Qin menjadi tenang. Tidak lama setelah masuk ke dalam mobil. Kemudian ayah Qin tertidur dan Qin Lang tampak lega. Ayah dan ibu saya tidak pernah akur. Bahkan ada kalanya saya curiga dia berpura-pura sakit. Itu hanya untuk menghindari ibu saya. Qin Lang, bisakah saya meminta Anda untuk membantu saya? Meskipun saya ingin tahu di mana pengyal itu tinggal. Qin Lang sangat ahli dalam apa yang dia lakukan. Setidaknya saya pikir begitu. Belum lama kami berpisah. Jadi dia mengirimi saya alamat Ponya. Apa yang kau inginkan? Yang satu ini juga akan memberi Anda. Tidak perlu meminta bantuan. Hanya dengan mencermati alamatnya. Chiba Kuraga tiba-tiba muncul. Aku dengan santai menyindir. Anda terdengar seperti itu. Ini adalah kecemburuan. Chiba Kuraga mendengus dingin. Anda hanyalah pengantin manusia saya. Ini hanya alat bagi saya untuk mereproduksi. Deskripsi tentang Chiba Kuraga. Saya tidak marah sama sekali. Lagi pula saya tidak menyukainya. Abaikan Chiba Kurage. Saya mencari alamatnya dan menemukan lingkungan tempat tinggal Pang. Di depan pintu, tetapi penuh dengan kesejahteraan. Melihat lebih dekat, banyak mantra yang salah eja. Bahkan tidak ditulis dengan warna merah terang. Ini adalah tinta merah. Mantra-mantra ini sama sekali tidak efektif. Mengetuk pintu beberapa kali. Pintu pun berbunyi klik terbuka. Wajah yang waspada mulai terlihat. Siapa yang Anda cari? Saya di sini untuk menangani akibat dari sanatorium. Dengarkan aku. Wanita itu membukakan pintu. Di dalam rumah, terdapat jimat-jimat di dinding. Sebuah salib menggantung di atasnya. Patung Buddha di atas meja di depan salib. Ada asap yang keluar dari pembakar dupa. Semuanya terlihat tidak pada tempatnya. Aku sedang mencarimu. Saya membayar untuk 1 tahun sekaligus. Anda harus mengembalikan dana kepada kami. Dapatkah Anda menemukan tanda terima? Tolong tunggu sebentar. Aku akan menemukannya. Saat sang wanita masuk dengan membawa hadiah, aku melihat sekeliling. Tiba-tiba saya melihat sebuah ruangan yang perlahan-lahan terbuka. Sebuah tangan kecil keluar dari sana, melambaikan tangan perlahan ke arahku. Jadi saya berjalan ke sana. Saat dia membuka pintu, dia bertemu dengan mata
kata Pang Yaya. Setelah Ponya meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya, tutup pintu dengan terburu-buru, dan duduklah di atas tempat tidur. Lihat di belakangku. Dia bilang kakaknya tidak ikut bersamanya. Saya bertanya kepadanya mengapa. Apa yang bisa saya lihat dari Chiba Asuka? Saya sakit, bukan buta. Pengya duduk, menatap mata saya langsung dan tersenyum tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya agak tidak nyaman dengan penampilannya. Dia duduk di sebelahnya. Saya baru saja akan bertanya kepadanya tentang apa yang terjadi di sanatorium. Tapi Pang Yaya berbicara langsung. Para pengasuh itu pantas untuk mati. Aku membunuh mereka semua. Saya terkejut mendengarnya. Gadis kecil kurus di depan saya ini telah membunuh seseorang. Saya berbisik kepadanya mengapa dia melakukannya. Pang Yaya bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya. Bahwa Anda tahu apa yang Anda bicarakan. Jika saudara perempuan saya juga sakit, Anda dapat membunuh orang. Jika Anda tidak melanggar hukum, Anda pasti lebih kejam daripada saya. Komentar Ponya membuat saya sedikit gelisah. Tarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Wanita itu berkata dengan mendesak, apakah Anda di dalam sana? Keluar dari sana. Dia sakit lagi. Pengya tersenyum dan menatap saya. Dan kemudian dia berjalan dengan ganas dan kejam ke arah pintu. Saat Anda membuka pintu, seluruh tubuh wanita itu menggigil. Bibi, kamu lupa memberikan obatku. Oke, saya akan mengambil obat dan mengecat dinding. Wanita itu panik dan berbalik untuk berlari ke dapur. Saat Pang Yaya berbalik, Anda tersenyum seperti malaikat lagi. Bukankah saya membuat Anda takut? Jika saya tidak berpura-pura sakit, tidak akan ada yang mengira saya tidak normal. Anggap remeh, begitu saja. Bibi-bibiku bodoh. Dengarkan para pembohong. Dibayar untuk beberapa pesona palsu. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengendalikan rumah. Dan itu akan membuatmu terbunuh. Sejak pertama kali saya melihat Pangaya, saya pikir dia sangat spesial. Dan sekarang bahkan lebih dari itu. Memandang sekilas ke arah boneka-boneka di dinding. Saya mengatakan bahwa Anda tahu cara bepergian. Ponya menatap mata saya. Tiba-tiba, dia tertawa. Saat tawa semakin keras, boneka itu mengeluarkan darah. Perlahan-lahan menyusuri dinding merah muda. Semuanya membasahi karpet di bagian ujungnya. Tiba-tiba Pang Yaya entah kenapa berkata, Bibi, apakah Anda menumpahkan supnya? Saya mendengar suara ledakan dari luar. Diikuti oleh ratapan seorang wanita. Ponya memberikan plester luka kepada saya. Saya tidak tahu mengapa, tapi aku menangkapnya. Tunggu sampai saya membuka pintu. Tepat pada waktunya untuk melihat wanita itu menekan jarinya yang berdarah. Oh Tuhan, dia bisa melihat sesuatu sebelum terjadi. Setelah membalut seorang wanita yang sedang terburu-buru, saya akan kembali ke kamar. Dan Ponya memegang tisu. Sedikit darah di dinding. Yaya, saya ingin menanyakan sesuatu. Pang Yaya menoleh dengan keras dan berkata, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan. Tapi saya hanya bisa mengatakan satu hal. Karena saya tahu satu hal. Itu bukan buah malam. Tambahkan STH. Alih-alih menebusnya. Adapun jenis paksaan seperti apa? Anda sendirian. Aku terkejut. Saya bahkan belum pernah bertanya. Dia tahu tentang hal itu lebih dulu. Jadi, dialah orang yang saya cari. Semua pertemuan tidak terjadi secara kebetulan. Kami berdua hanya seorang istri. Kata-kata yang digumamkan dan dibisikkan oleh Pengaya. Ini seperti sebuah jawaban atas pertanyaan yang ada di benak saya. Tiba-tiba, saya teringat roh jahat yang membunuh Paman Wang. Dia juga mengatakan bahwa saya adalah pion. Jangan mempercayai siapapun. Untuk saat ini, satu-satunya orang yang bisa Anda percaya adalah ular itu. Setelah Pengya mengatakan hal itu secara tiba-tiba, dia mendorong saya keluar dari pintu. Wanita itu menurunkan saya di depan lingkungan. Saya masih memiliki raut wajah yang sama. Dia menatapku, berbicara dengan tenang, saya tahu Anda bukan dari sanatorium. Yaya menyuruh saya membuka pintu. Dia sakit, dia tidak seperti orang normal. Dia bertanggung jawab atas kematian saudara perempuan dan saudara ipar saya. Sayangnya, saya tidak dapat menemukan bukti apapun. Sebagai wali tunggal, saya harus membawanya masuk. Wanita ini mencoba menjatuhkan Ponya sebanyak 14 kali. Ini dari Chiba Kurage. Kata-kata itu membuat hati saya berdebar. Tapi saya tidak ingin usil. Hal yang paling penting sekarang adalah mencari tahu drum apa yang berdentum pada malam saat saya berusia 6 tahun. Meninggalkan rumah Yaya, saya kembali ke desa Dongshan. Tepat ketika saya sedang berjuang untuk menemukan drum. Suara genderang terdengar tiba-tiba dalam keheningan malam. Suara aneh itu memang terdengar seperti tangisan. Itulah mengapa dia mendengarnya sebagai hantu yang menangis di malam hari. Menusuk telinga seseorang. Saya pergi ke kamar nenek. Saya baru saja sampai di tempat tidur. Genderang pun berbunyi lagi. Jadi saya memutuskan untuk mengangkat tempat tidur. Tapi tempat tidurnya kosong. Tapi ukiran-ukiran di bawah tempat tidur itu sangat padat. Tapi itu jelas seperti siang hari. Aku mengeluarkan belatiku. Hancurkan mantra di bagian bawah tempat tidur. Diikuti oleh yang biasa-biasa saja. Dan sebuah drum yang rusak di sudut. Terdapat tali merah yang diikatkan ke sisi drum. Di ujung tali merah yang lain terdapat stick drum. Angkat dan cermati lebih dekat. Paha-paha sebenarnya adalah manusia. Sama seperti aku terhuyung-huyung. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Aku menemukan sesuatu. Saat Anda menoleh ke belakang, aku melihat Yang Shuo. Dan dia
Dia menodongkan pistol ke arah saya. Petugas Yang, kau telah mengikutiku. Tentu saja, untuk apa lagi saya membuat penemuan besar sekarang? Itu orang tua Ponya. Mereka semua mati di tangannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hanya karena penyakitnya, dia berhasil lolos. Saya menduga bahwa kematian 38 korban panti jompo ini adalah hasil kerja kalian berdua. Ngomong-ngomong, Yang Shuo memilih senjatanya. Bawakan aku drum itu. Meskipun enggan untuk melakukannya, saya tetap melewati drum tersebut. Yang Shuo pertama kali meraba-raba dengan satu tangan. Kemudian, matanya tertuju pada stick drum. Sesaat kemudian, wajahnya kehilangan warnanya secara tiba-tiba. Sama seperti saya yang terhuyung-huyung. Yang Shuo menyalakan walkie-talkie. Panggilan ke kantor pusat. Saya menemukan sebuah drum pembelah manusia di rumah tersangka. Yang Shuo membawa saya ke kantor polisi setelah laporan tersebut. Pertama kalinya saya dijadikan tersangka. Saya panik dan takut. Adalah Chiba Kuraga yang terlihat sangat tenang. Ada pengawasan di ruang interogasi ini. Jika kita ketahuan, saya mungkin akan dianggap orang gila jika saya berbicara sendiri. Hanya saja saya tidak pernah berpikir parasit itu terbuat dari kulit manusia. Kulit adalah tulang, kaki manusia adalah batang. Dari mana parasit ini berasal? Nenek menyembunyikan yang satu ini dari makam. Mengapa nyonya itu mendengar suara genderang? Apakah ini yang mengirimnya? Saya baru saja memikirkan hal itu. Mencicit, membuka langkah pertama Yang Shuo di belakang, diikuti oleh seorang gadis cantik. Ahli forensik telah mengidentifikasinya. Yang Shuo duduk di atas pantatnya di meja seberang, menatap wajah saya dengan tajam. Gadis di belakang Yang Shuo berbicara. Drum terbuat dari kulit manusia, dan melalui identifikasi roh tulang, paha-paha itu adalah seorang wanita berusia 16 atau 17 tahun. Semua kulit dan tulang kaki berasal dari orang yang sama. Jantung saya tersendat sejenak. Yang Shuo mengangkat tangannya. Sebuah tamparan di atas meja. Jadi tolong beritahu saya, siapa saja yang menjadi korban? Saya menggelengkan kepala dengan penuh semangat dan berkata, saya ingin tahu apakah Yang Shuo menaikkan volumenya dan berteriak. Tidak. Mengapa pantat pria itu ada di tangan Anda? Tidak. Apakah saya tahu bahwa itu adalah milik nenek saya? Yang Shuo dengan dingin mendengus, menimpakan kesalahan pada orang yang sudah meninggal. Yang Shuo tiba-tiba menyerang dengan kata-kata ini. Itu membuat saya melompat-lompat. Saya bukan peserta. Ini adalah korban. Kalau begitu, semua orang akan mati. Bagaimana Anda masih hidup? Pertama, ada kematian aneh di sanatorium. Sekarang ada satu karakter lagi. Apakah ini semua hanya kebetulan? Saya berkata, sambil menahan amarah saya. Petugas Young, kita perlu bukti dalam segala hal. Dan saat itulah hal itu terjadi. Seorang pria berpakaian sipil masuk. Katanya itu bukan dia.